Bagaimana aku bisa tertidur? Siapa aku? Di mana aku? Tempat ini terlihat seperti lokasi pesta pernikahan. Tapi gayanya kok seperti tahun 90-an? Tidak benar. Ibuku kok muda sekali. Jangan-jangan ini benar-benar tahun 90-an? Apa aku melakukan perjalanan waktu? Duh, kakak ipar kecil ini. Kenapa kamu masih sekecil ini? Wei, memikirkan apa? Cepat, antarkan bunga dada ke pengantin baru. Biar aku saja yang mengerjakan pekerjaan di lantai bawah. Siapa pengantin barunya? Mane Ren Chongyuan dari pabrik kita dan Yu Xiaofang, putri sekretaris partai kota. Tidak benar, Bu. Bagaimana ayahku bisa menikahi wanita lain? Kau bisa menerima ini? Bu, jangan-jangan kau sudah linglung karena terlalu lama tidur. Cepatlah sadar. Jangan sampai nanti memanggil orang lain dan membuat malu. Cepatlah bawa ibu pergi. Ada apa ini? Ibu tidak mengenaliku. Ayahku akan menikah lagi dengan orang lain. Ya Tuhan. Kamu bercanda keterlaluan, ya? Seandainya ayahku tidak menikah dengan ibuku, lalu aku tidak akan ada, kan? Tidak boleh, tidak boleh. Pernikahan ini harus kuhalangi bagaimanapun caranya. Ya. Kau datang tepat waktu. Tolong setrika bajuku. Bukankah aku ini majikanku? Bagaimana bisa? Bahkan pembantunya saja sebodoh ini. Aku ini lulusan desain busana, jurusan terbaik. Berani-beraninya kau bilang aku seperti pembantu. Ku beritahu kau. Keluarga kalian berusaha keras untuk mendekati keluarga Yukami. Itu adalah keberuntungan yang didapat setelah berjuang selama 3 kehidupan. Untuk menyenangkan ayahku, sekretaris pertama itu. Bahkan anak kandungnya sendiri pun dikorbankan. Aku hanya merasa dia cukup tampan. Menikah dengannya, sekadar bermain-main saja. Seluruh keluarganya akan memanjakanku. Baik, Nona Yu. Saya akan segera menyetrika pakaianmu. Bukankah kesempatan itu telah datang? Aduh, hampir saja aku mati ketakutan. Menjadi pengantin palsu sungguh melelahkan. Jangan menyentuh Nona Yu sembarangan. Jangan lupa, pernikahan kita hanyalah pernikahan antar keluarga. Tidak akan ada kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Tidak menyangka ayahku sebegitu menjaga kesucian dirinya. Dan Nona Yu juga memiliki kekasih gelap. Bukan begitu? Kamu, tenang, aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Potong, topi hijau ini masih kau pakai dengan senang hati. Bisakah kau sedikit lebih bersemangat? Seandainya bukan ayahku yang memaksaku, aku sama sekali tidak akan menikahimu. Kuharap kau juga tidak ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Aku harus ikut campur paksa. Aku tidak akan menyerah sampai kau tidak menikah dengan ibuku. Mas, bagaimana menurutmu gadis yang bekerja di sana? Dia adalah orang yang dipekerjakan ibuku untuk membantu. Dia tidak menjadi ancaman bagimu. Jangan punya pikiran macam-macam. Kau tahu, aku sudah punya kekasih gelap. Ini sangat tidak adil bagimu. Kurasa kau juga harus punya satu. Menurutku dia baik-baik saja. Aku ini seorang general manager. Kau menyuruhku mencari celah agar wanita itu menjadi selingkuhan. Mau ku taruh di mana? Kau berani juga meremehkan ibuku? Tunggu saja. Akan ada hari di mana kau akan malu. Pergi, aku akan membawakan bunga dada untukmu. Nona Yu, bolehkah saya bertanya, apakah kau tahu kemana gadis yang memberikan bunga dada itu pergi? Baiklah, terima kasih. Desa, lepaskan penutup kepala Xiaofang. Kita pergi untuk menyambut para tamu. Xiaofang, aku akan membawamu untuk bertemu keluarga. Hari ini dingin. Xiaofang berputar-putar lagi selama setengah hari. Mungkin kedinginan. Aku akan merebus air panas. Baik. Xiaofang sejak kecil dimanja dan sering sakit. Untung ada Zongyuan yang merawatnya. Sepantasnya, nanti juga akan menjadi keluarga. Kami akan merawat Xiaofang dengan baik. Zongyuan, cepat beri Xiaofang air panas. Kejutan. Direktur Ren, leluconmu kali ini keterlaluan. Bu, ada apa ini? Ini jelas-jelas pesta pertunanganku. Bagaimana bisa tiba-tiba aku menjadi milik orang lain? Kurang satu pria, apa masalahnya? Lagi pula, kau masih punya selingkuhan di luar sana. Kurang satu pria, kau akan mati? Aku tidak suka omong kosongmu. Kau ini kaki 1000. Awas jatuh ke sungai, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Berani sekali kau.
Gadis kecil, berani sekali kau mengarang cerita. Menodai nama baik putriku. Laki-laki yang pantas untuk putriku bukan hanya anakmu saja. Karena kau sudah membuatku sangat malu. Maka, perjanjian pernikahan ini dibatalkan. Begitu pula hubungan bisnis antara keluargaku dan keluarga Bai. Jangan harap aku akan memberimu kemudahan apapun lagi. Ibu dan bapak mertua. Jelaskan padaku dengan jelas. Ada apa sebenarnya ini? Kapten Shen, Manager Shen. Maafkan aku, Vivi. Dia kuminta untuk membantu. Dia tidak tahu sopan santun. Suka bercanda. Aku tidak mengawasinya dengan baik. Maaf. Ini bukan lelucon. Kau masih harus berterima kasih padaku. Apa katamu? Demi kepentingan bisnis dan hubunganmu di pemerintahan. Bahkan kebahagiaan anak kandungmu sendiri pun kau abaikan. Dia bahkan masih mau menikahi wanita yang tidak jelas asal-usulnya itu. Seandainya bukan aku, hari ini kebahagiaan anakmu seumur hidup sudah sirna. Meskipun kamu tidak menikahi Xiao Fang, aku juga tidak akan pernah membiarkan orang lain menikahkanmu. Kalian pergi. Pergi dari sini. Pergi. Hahaha. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Ayah, sebelum aku kembali ke negara ini, kau harus membantuku untuk mendapatkan dukungan keluarga Ren. Tanpa Yu Xiaofang, kakak Ayuan akhirnya menjadi milikku. Ini namanya dua pihak saling bertikai, yang diuntungkan pihak Bai. Keluarga Bai yang diuntungkan. Vivi, kamu terlalu berani. Berani-beraninya menyamar menjadi pengantin wanita. Aku melakukan ini semua untuk siapa? Bukankah semua ini untukmu? Untukmu, iya. Bukankah kau menyukai Ren Songyuan itu? Aku akan membantumu mendapatkannya. SSST. Nenek moyangku. Jangan bicara omong kosong. Lebih baik kau kembali saja ke kampung halamanmu. Aku ini sangat kecil. Tidak mampu menampung Buddha sebesar itu. Oh, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku baru saja bertemu ibuku. Aku belum puas melihatnya. Ibumu. Ibuku. Kau gila ya? Bu, kau sangat cantik waktu muda. Jangan panggil aku Bu. Aku baru berusia 20-an. Bahkan pacar saja belum punya. Dari mana kamu punya gigi sebesar itu? Memang belum ada sekarang. Nanti pasti ada kok. Lebih baik ku bawa kamu ke psikiater saja. Di usia semuda ini, kenapa bisa tidak waras? Ibu, bagaimana bisa ibu bersikap seperti ini pada putri ibu sendiri? Aku tahu ini sulit dipercaya bagimu. Aku juga masih mencerna semuanya. Aku bisa bersumpah kepadamu. Aku sama sekali tidak berbohong. Baiklah, aku bertanya padamu. Namamu siapa? Berapa umurmu? Laporkan. Nama saya Ren Ruowei. Tahun ini berusia 20 tahun. Mahasiswi tahun kedua. Jurusan desain busana. Sudah punya pacar? Belum, itu apa? Aku ini tipe wanita karir. Menutup hati dan mengunci cinta. Fokus pada menghasilkan uang. Oh, karir wanita. Kalau dibicarakan. Ini masih yang saya pelajari dari ibu. Di masa depan, ibu pasti akan menjadi wanita yang kuat. Saya, wanita yang kuat, ya. Anda tidak tahu. Di masa depan, Anda adalah CEO perusahaan fashion ternama kami. Mimpi saja aku tidak berani bermimpi seperti itu. Tapi omong-omong, apakah kau sebenarnya suka Ren Songyuan? Kurasa dia memiliki kondisi yang cukup baik. Tinggi, kaya, dan tampan juga. Tidak suka. Tidak suka. Ren Songyuan itu, di masa depan adalah suamimu. Ayahku sayang. Ini harus bermimpi dulu. Dan harus melakukannya di tempat tidur. Aku ingin tidur. Besok harus kerja lagi. Aduh, ibu. Jangan pergi, Bu. Aku sangat lapar. Hari ini aku bekerja seharian di tempat orang. Mereka bahkan tidak memberiku sepatah nasi pun. Kau sudah cukup berisik. Jika kau bersikeras mengatakan aku ibumu, maka tunjukkan buktinya. Bagaimana kau bisa memberiku masalah besar yang seabad ini? Bagaimana membuktikan kalau ibuku adalah ibuku? Kalau kau tidak mau bicara, jangan berlama-lama di sini. Besok aku akan pulang. Baiklah, aku akan bicara. Nama ayahmu adalah Li Qiang. Nama ibumu adalah San Lian. Tanggal lahirmu adalah 2 Juli 1972. Dan satu lagi, kamu suka makan ikan. Alergi kacang. Yang terpenting, kamu punya tahi lalat berbentuk mawar di paha bagian dalam sebelah kiri. Sungguh aneh. Bagaimana kamu tahu semua ini? Kita buat kesepakatan 3 poin. Pertama, kau tidak boleh memanggilku ibu lagi. Nanti kalau didengar orang lain, bagaimana aku bisa menikah?
Mulai sekarang panggil aku Yanzi. Dan aku akan memanggilmu Wei Wei. Nanti kalau ada yang bertanya, katakan saja kita sepupu jauh. Mengerti? Mengerti, Mama. Ini Yanzi. Baik, baik, Yanzi. Ini benar-benar. Ibu saya dulu waktu muda, kondisinya benar-benar sulit. Sepertinya aku harus segera membantu ibuku mendapatkan ayahku. Agar taraf hidup kita bisa meningkat. Satu-satunya tempat kedua orang itu bertemu adalah pabrik. Aku harus mencari cara untuk menyusup ke sana. Kau tidak membawa barang sama sekali. Aku akan memberimu bajuku dulu. Di rumahku hanya ada satu tempat tidur. Kalau kamu tidak keberatan sempit, malam ini tidurlah denganku. Kalau kamu keberatan sempit, kamu bisa tidur di sofa. Tidak keberatan, tidak keberatan. Bu, kalau besok ibu pergi bekerja, bolehkah aku ikut? Kamu lagi punya ide nakal apa lagi? Aku ingin menjadi pekerja wanita. Bagus juga, membantumu menghasilkan uang. Menambah-nambah penghasilan keluarga. Ini tidak sulit. Besok kau ikut aku ke pabrik untuk mencari seseorang. Untuk memberimu pekerjaan. Terima kasih, Ibu. Posisi untuk pekerja perempuan sudah penuh. Tapi baru-baru ini ada seorang karyawan administrasi sekretaris. Pulang kampung. Penampilannya cukup baik. Kau bisa menggantikannya untuk sementara. Tugas utama seorang admin biasanya menerima tamu, membuat janji temu, mengatur dokumen dan data, serta semua tugas lain yang diberikan atasan. Siap atasan saya? Atasan langsungmu. Tugas pertamamu. Antar ini ke kantor manajer. Baiklah, terima kasih. Kak Feng, kami pergi dulu. Manajer memang memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, sungguh bantuan dari Tuhan. Aku juga, kesempatan ini datang. Ah, Yanzi. Ini hari pertamaku di pabrik. Aku tidak familiar dengan tempat ini. Bisakah kau menuntunku berkeliling? Tidak masalah. Kantor manajer ada di lantai atas. Aku akan mengajakmu, ya? Aduh. Tidak, tidak. Perutku sangat sakit. Ibu, tolong antarkan ini ke manajer, ya? Kau tidak apa-apa? Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan ke toilet dulu. Cepat bawalah ke manajer. Jangan sampai menghambat pekerjaannya. Manajer Ren, kenapa kau datang? Saya datang untuk mengantar sesuatu. Bolehkah saya masuk? Kenapa kau terluka? Dipukul ayahku. Apakah aku kemarin sangat? Lucu sekali, kalian mempermainkanku seperti monyet. Tidak, tidak. Aku benar-benar merasa tidak enak. Kalian kenal gadis kemarin itu? Vivi, dia sepupuku jauh. Gadis kecil itu nakal, jangan terlalu serius menanggapi ucapannya ya. Dia memang benar. Benar apa? Sebenarnya aku tidak ingin menikah. Tapi sepupumu melakukan kesalahan. Kau menebus kesalahanmu. Tidak masalah, kan? Tidak masalah, silakan katakan. Tolong bantu aku menyerah. Gadis itu bahkan memintaku untuk menjadi simpanannya. Kau baik-baik saja. Apa sih buru-buru? Aku bahkan belum menerimanya. Li Xuyan tidak bekerja dengan baik di bengkel. Dia malah datang ke kantor direktur untuk malas-malasan. Manajer Ren baru saja membatalkan pertunangannya. Lalu dia datang ke kantor untuk bermesraan. Ambisinya sungguh besar. Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu malu? Ingin menempel pada keluarga Ren. Bermimpi menjadi orang kaya raya. Tanpa mempertimbangkan kemampuan diri sendiri. Saya pergi duluan. Manajer Ren, maafkan saya. Itu kesalahan saya. Tidak mengelola pekerja dengan baik. Menyusahkan Anda. Ini salah saya. Beri dia cuti 1 hari. Biarkan dia pulang dan beristirahat. Dia tidak apa-apa. Dia hanya penjahit. Sering dimarahi. Anda tidak perlu kasihan padanya. Baiklah, baiklah. Akan kuberi dia cuti. Vivi, kau bilang di masa depan aku akan menjadi ibumu. Apakah ini benar? Benarkah kau bilang Ren Zongyuan akan menjadi suamiku? Ayahmu. Juga benar. Benar, benar. Kau juga bilang kau menyuruh Ren Zongyuan untuk mencariku menjadi simpanannya? Benar. Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau kira kau orang macam apa? Aku tidak akan menjadi simpanan orang lain. Demi Tuhan. Aku selalu menganggapmu sebagai ibuku sendiri. Istri sah dan resmi ayahku. Matahari terbit dari barat.
Ren Sengyuan yang akan melirikku. Besok aku akan membuat matahari terbit dari barat untukmu. Aku tidak percaya padamu. Jangan tidak percaya. Ku beritahu kau. Laki-laki itu makhluk visual. Kau serahkan saja padaku. Aku jamin. Besok aku pastikan kau akan menjadi Lin Qingxianya Kabupaten Malan. Langsung debut di tempat. Membuat mata para lansia tidak bisa berpaling darimu. Wow, Mama, kau benar-benar sangat cantik. Sangat memukau. Harisma yang kau miliki benar-benar sempurna. Wei, kau benar-benar hebat. Kamu pandai sekali berdandan. Dasarmu memang sudah cantik. Tapi aku agak malu keluar rumah dengan pakaian seperti ini. Justru karena berpakaian seperti ini kita harus keluar rumah. Tujuannya agar mereka melihat apa yang disebut dengan kemarin kau abaikan aku. Hari ini kau tak mampu memilikiku. Ayo pergi. Lihat, bukankah itu Li Shuye? Kenapa dia cantik sekali hari ini? Kamu lihat roknya. Sepertinya bukan produksi pabrik kita. Waspadalah. Baiklah. Silakan lanjutkan. Perubahan personalia pabrik bulan ini sudah saya laporkan kepada Anda. Dan pemeriksaan bulan depan. Si Li Shuyuan itu. Apakah dia masih bekerja sebagai pekerja wanita pemula? Ya, benar Tuan Ren. Pelatihan teknis di pabrik harus memberinya satu tempat. Tapi pengalaman kerjanya sepertinya belum cukup, ya? Bukankah kamu juga dipromosikan dari level terendah? Keputusan sudah bulat. Ibu, apakah kau melihatnya? Ikan ini baru saja diberi umpan. Kau harus memberinya sedikit waktu untuk memakan umpan. Kenapa kau begitu paham? Pernah pacaran? Aku belum pernah pacaran. Tapi aku mengerti ayah dan ibuku. Baiklah, sampai jumpa di rapat karyawan nanti. Jangan sampai terlambat ya. Kalau melihat ini pasti langsung tertarik. Bisa melamar jadi kepala biara di kuil Shaolin nih. Kau tidak apa-apa? Hari ini kita akan membahas tentang manja-manja. Pepatah mengatakan, jiwa pria akan melayang. Jadi, lain kali saat kalian bertemu, tatapan matamu harus memikat. Lalu, tambahkan juga gerakan tangan. Seperti ini. Hei, kau tiru cara aku mengucapkan hai. Dan, kau tidak boleh lagi memanggilnya Meneer. Lain kali kita bertemu, kau seperti ini. Panggil dia Kak Zong Yuan, Kak Yuan. Dan juga seperti partikel penanda suasana hati dan kata ulang, kamu harus sering menggunakannya. Misalnya, seperti, bagaimana, ya? Kumohon. Peluk, aku ingin dipeluk, ingin dicium. Kau bukan anak kecil berusia 3 tahun. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Pokoknya, dengar saja kata-kataku. Ayahku paling mudah terpengaruh olehmu. Kau manja sedikit saja, dia langsung panik. Di permukaan terlihat tenang. Tapi di dalam hatinya, gelisah.
Manajer Ren yang selalu serius itu, bisa menyukai hal-hal seperti ini? Itu semua pura-pura, ya? Dalam hatinya, dia sangat gembira. Tidak bisa. Aku masih sedikit sulit menerimanya. Ini baru permulaan. Masih ada yang lebih seru lagi di belakang. Lebih seru. Jadi lain kali saat bertemu kamu, tanpa sengaja panggil dia, sayang, saat dia sedang bicara. Jangan minta maaf lagi. Aku tidak sengaja mengatakan isi hatiku yang sebenarnya. Kau tidak keberatan kan? Ku beritahu kau. Dia pasti sangat senang. Atau kau begini saja. Lain kali kau bertemu dia, kau bilang, Ayuan GG. Lalu jangan bicara apapun. Dalam waktu 10 detik ya. Kau pasti selamat. Selamat hahaha. Baiklah, aku mengerti. Bawalah secangkir kopi ke sini. Apakah Anda masih membutuhkan sesuatu lagi? Tidak perlu. Maaf, aku membuatmu terkejut. Apakah kamu tidak tersiram? Tidak perlu, tidak perlu. Oh iya, kenapa kamu ada di sini? Aku sudah izin sakit untuknya. Aku akan menggantikannya bekerja. Apa katamu? Tidak apa-apa. Maksudku, tanganmu tidak tersiram, kan? Mau diobati? Aku juga. Sapu tangan sebagus ini, kenapa dibuang setelah sekali pakai? Bukankah kau sudah izin? Meskipun sudah sekarat pun bisa kau hidupkan lagi karena marah padaku. Bawalah ini ke atas dan minta maaf kepada Li Shuiwan. Bagaimana bisa kue yang begitu indah ini tidak berharga bagimu? Apakah harus diberikan kepada kucing liar juga? Ini untukmu. Kenapa kau memberiku kue? Maaf, aku tidak seharusnya berkata seperti itu. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Tapi memang benar kau sejak kecil hidup di keluarga kaya. Sepotong kue pun bagimu bukanlah apa-apa. Tapi aku berbeda. Sejak kecil, setiap benang dan jarum harus dihemat. Tapi, Kamrat Ren Sung Yuan mampu menyadari kesalahannya. Rajin dan hemat tetaplah menjadi kamrat yang baik. Benar kan, Mimi? Ren Rongwei, kau tidak mau bekerja, ya? Selalu saja tidak bisa ditemukan. Hari ini bahkan berani menyerang manajer Ren. Itu memang kesalahannya sendiri. Kau bilang apa? Aku bilang, laki-laki sebesar itu. Aku memukulnya sedikit saja tidak akan mengurangi dagingnya. Beraninya kau? Bahkan memukul orang juga. Lalu langkah selanjutnya, apakah kamu berencana untuk menginjak leher Renjing? Aku bukannya belum pernah melakukannya. Aku sudah melakukannya sampai umur 8 tahun. Baiklah, sepertinya aku harus menghukummu. Akhir bulan ini aku akan memeriksa sendiri kinerja MU. Jika tidak mencapai target, kau ingin mendapatkan 1 sen pun gaji. Siapa yang peduli dengan gajimu beberapa puluh ribu sebulan? Uang jajanku saja sudah puluhan juta sebulan. Kau mengoceh apa sih? Aku bilang bulan ini aku pasti akan bekerja keras. Hari ini aku akan menyiram setiap pohon, setiap pot bunga, dan setiap rumput di pabrik. 1 senti pun jangan sampai terlewatkan. Kau mengerti? Manajer Zeng. Bukankah itu Yanxi? Aku sudah mengincarnya sejak lama.
Dalam acara kumpul-kumpul ini, aku harus mendapatkannya. Dengan kehadiranku, apa kau masih bisa mendapatkannya? Malam ini juga aku akan menyuruh ayahku melamar Yanzi. Dengan tubuh mungilnya, dia pasti akan menyerah. Cari tahu siapa dua orang itu. Lalu pecat mereka. Baiklah, Kepala Ren, saya akan segera mengurusnya. Apakah ini baik-baik saja, Kepala Ren kecil? Ternyata kamu cukup lihai juga ya. Orang dengan pemikiran yang tidak bersih seperti ini. Dipecat hanya akan membawa keuntungan, tidak ada kerugiannya bagi perusahaan. Saya tidak tahu apakah ini menguntungkan perusahaan atau tidak. Tapi bagi kamu dan Yanzi, ya. Ini hanya akan membawa keuntungan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau pikir orang lain tidak menyadari bahwa kau menyukai Yanzi? Aku tidak menyukainya. Oh, masih saja menyangkal. Kau tidak melihatnya? Di pabrik kita, banyak sekali orang yang ingin mengejar Yanzi. Kau masih menyangkal. Hati-hati, istrimu kabur dengan orang lain. Kau masih berani bicara padaku tentang istrimu yang kabur? Aku bahkan belum meminta pertanggungjawaban. Aduh, bukankah aku sedang membantumu mendapatkan istri baru? Aku dan Yanzi selalu bersama. Maukah kau mempertimbangkan untuk menyuapku? Aku bisa membantumu melirik Yanzi beberapa kali. Dengan begitu, aku akan menciptakan lebih banyak kesempatan untuk kalian berdua. Begitu saja selesai. Hanya kau? Hanya aku yang bisa. Tapi jika kau meminta bantuan, aku punya syarat kecil. Katakan, syarat apa? Jadikan aku sekretarismu. Hanya jika aku menjadi sekretarismu, maka aku bisa melapor kepadamu setiap hari tentang pemikiran dan aktivitas harian Yanzi dari pagi hingga malam, siang dan malam. Benar kan? Baiklah, maka mulai sekarang langsung lapor saja padaku. Siap sedia kapan saja. Benarkah? Tentu. Sebagai tanda terima kasih, aku memberikanmu hadiah. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Ada apa sih dengan Li Shuyuan akhir-akhir ini? Entah kerasukan apa dia. Berpakaian sangat mencolok. Dan selalu menempel pada manajer Ren. Sungguh memalukan. Banyak orang memperhatikannya. Bahkan ada yang menggodanya. HMPH, bukankah hanya karena wajahnya saja? Di permukaan terlihat pemalu. Diam-diam mungkin dia sangat mudah menerima siapa saja. Kau menyebarkan gosip busuk di belakangku. Akan kupukul hidungmu yang besar itu. Semua masih hijau. Berani kau memukulku? Percaya atau tidak, aku akan segera dipecat olehmu. Maaf. Sekarang aku adalah asisten pribadi direktur utama. Atasanmu hanya bisa memerintahkanmu. Kau tidak berhak mendidikku. Mengerti? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin general manager akan mempromosikan seorang kepala gudang sepertimu? Mengapa tidak mungkin? Kau belum tahu, kan? Aku ini terkenal sebagai orang dalam di pabrik ini. Aku masuk lewat jalur belakang. Ku bilang padamu, biarkan aku terlambat lagi. Kau membicarakan keburukan Li Shuyuan di belakangku. Aku akan membuatmu menyesal. Manajer Ren, sudah lama sekali aku tidak sebahagia ini. Terima kasih sudah mentraktirku nonton film. Sama-sama, aku juga sudah lama sekali tidak serileks ini. Omong-omong, Yanzi akhir-akhir ini. Apakah banyak yang mengejarmu? Mereka hanya berbicara denganku saja. Kenapa? Kau cemburu? Sampai kau bertanya seperti itu. Sepertinya kecemburuanmu sangat jelas. Kenapa tiba-tiba? Yanzi, sebenarnya aku tidak suka melihatmu bersama orang lain. Karena aku menyukaimu. Kau setuju denganku? Hei, duduklah. Banyak sekali orang di sini. Hari ini kita harus merayakannya dengan baik. Merayakan berakhirnya masa lajang Nyonya Li Shuyuan selama 20 tahun. Baiklah, lalu kau ingin makan apa? Aku yang traktir. Bagaimana mungkin aku membiarkan kecantikan kecil ini mentraktirku? Hari ini kakakmu ada di sini. Harusnya kakak yang mentraktir. Hehe, beri aku muka. Gadis kecil, hehe. Tolong jauhkan tangan kotormu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lihat kamu sedang memberi hormat dengan minuman. Tidak minum berarti siap menerima hukuman minuman. Apakah kamu baik-baik saja? Kalian pergi dulu. Cepat. Hati-hati di jalan. Baik. Kalian pergi sendiri atau aku yang mengusir kalian? Dari mana kalian? Bos, dia adalah direktur utama Zongyuan Group. Jadi direktur utama Zongyuan Group itu hanya sedikit uang. Kau tahu siapa aku? Kamu berani bertindak? Peduli siapapun kamu.
Kalian semua sampah. Cepat pergi. Kamu sudah memukulku hari ini. Apa? Kamu pikir ini akan selesai begitu saja? Pergi sekarang juga. Aku tidak keberatan pergi ke kantor polisi untuk bicara dengan kalian. Hanya dengan menggerakkan jari. Urusan-urusan kotor kalian para preman itu mudah sekali untuk diselidiki. Kau berani sekali menantangku hari ini, nak? Suatu hari nanti kau akan membayar perbuatanmu. Mama. Sedang memikirkan papa ya? Kau bilang papa tidak akan kenapa-napa, kan? Dengan tendangan papa saja. Kau seharusnya mengkhawatirkan kedua preman itu. Wei, jauh. Dia sudah banyak membantu kita. Aku ingin memberinya sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Kau pikir apa yang bisa aku berikan padanya? Itu mudah. Berikan saja hadiah buatan tanganmu. Itu yang terbaik. Tetap membuatnya bisa membawanya di dekatnya. Dan kapanpun membukanya bisa mengenang kenangan. Memang ada. Aku bisa menyulam sapu tangan untuknya. Tapi aku takut dia tidak suka. Bagaimana mungkin? Kau ini, bahkan jika kau memberikan helai rambutmu sebagai hadiah padanya, dia akan menyimpannya di brankas sebagai barang berharga. Ini dia, yang disebut kebahagiaan seorang pengejar. Dia ngejar apa sih? Rumahnya, kan gak memelihara anjing. Aku bisa pamer anjing padanya. Bukan. Maksudku, yang dia kejar bukan anjing. Yang dia kejar adalah kamu. Aduh, jangan bicara omong kosong. Aku langsung kepikiran kamu. Jadi aku tunjukkan ini padanya. Ini. Apa maksudnya ini? Terakhir kali kau menyelamatkan aku dan Vivi. Aku ingin berterima kasih padamu. Maka aku menyulam sapu tangan ini sendiri. Aha. Yanzi, apakah kamu kekurangan uang? Tidak apa-apa, aku punya ini. Bukan, maksudku bukan itu, aku. Ada apa denganmu? Wajahmu bengkak. Apakah itu perbuatan kedua preman itu? Saat itu aku seharusnya tidak melepaskan mereka. Ya. Bukan begitu maksud saya. Saya hanya... bercanda di kantor. Ini tidak pantas. Saya akan perkenalkan kalian. Ini adalah Guru Liu Weimin, karyawan teknis baru kita. Kami berharap dapat mewujudkan transfer teknologi melalui teknologi baru. Betul, Guru Liu. Kalian harus bekerja sama dengan baik ya. Selamat datang, Pak Liu. Selamat datang, Manajer Ren. Syukurlah, semoga kerjasamanya menyenangkan. Biasanya, ahli eksternal yang datang ke pabrik kami akan dilengkapi dengan seorang asisten pribadi. Agar ahli tersebut dapat terbiasa dengan lingkungan pabrik. Dan juga dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dia saja. Tidak, ini tidak tepat. Kenapa tidak pantas? Bagi seorang pekerja wanita pemula, ini adalah kesempatan belajar yang sangat langka. Jika banyak belajar, dia tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kau inginkan. Saya tidak setuju. Saya setuju. Meskipun pendidikan saya rendah, tapi saya duduk dengan tegak dan tenang. Saya merasa tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya akan menangani pekerjaan dan kehidupan ini. Tolong jangan khawatir, Pak Direktur. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Selamat pagi, Pak Wen. Nama saya Li Shuyan. Kedepannya, saya akan membantu Anda dengan urusan pekerjaan dan kehidupan. Tenang saja, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin agar tidak menyusahkanmu. Asisten? Apaan sih? Dia kan pria besar, ngapain butuh asisten hidup? Bukan bayi gede. Di pabrik memang sudah ada tradisi seperti ini. Hanya saja sebelumnya, demi kenyamanan, selalu dipasangkan dengan asisten sesama jenis. Kenapa kamu nggak menolak kepala pabrik? Dia cuma ingin mempermalukan saya. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Tapi kau juga tidak seharusnya menyakiti diri sendiri. Kau ini seperti kambing masuk mulut harimau. Kalau dipikir positif, ini memang kesempatan belajar yang bagus. Sebelumnya aku bahkan tidak bisa bertemu orang-orang sehebat itu. Aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan diri. Kurasa kali ini, Tuan Lauren mulai tidak bisa duduk diam. Kali ini, Tuan Lauren cukup cepat juga. Guru Liu, sudah malam begini, kenapa datang? Maaf mengganggu. Saya baru saja selesai rapat, langsung datang mencari Anda. Ini ada beberapa kue dari kampung halaman saya. Ini sebagai ucapan terima kasih Anda sudah jadi asisten saya. Tidak perlu begitu,
Tuan, ambil. Kalau tidak ada apa-apa, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku pergi dulu. Pak Liu, lengan bajumu robek. Oh, aduh, pasti ini karena di jalan, gangnya sempit. Tidak sengaja tersangkut. Kalau begitu, karena aku yang menyebabkannya robek. Aku akan menjahitkannya untukmu. Besok akan kubawa ke sana. Benarkah? Aduh, ini sangat merepotkan. Tidak apa-apa. Sudah larut. Pulanglah lebih awal. Baiklah, sampai jumpa besok. Pergi saja, tidak perlu diantar. Bukankah dia hanya bunga liar dari desa? Belum pernah melihat dunia. Aku hanya perlu menggerakkan jariku sedikit. Dia langsung terpancing. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Bai Yin menganggap wanita seperti itu sebagai lawan. Sungguh lucu. Ah, pria ini begitu mendengarnya. Itu hanya wanita manipulatif. Hanya ibuku yang begitu polos. Tidak bisa merasakannya. Aduh, tidak bisa. Besok aku harus segera memberitahu Pak Ren. Ada masalah besar di belakang. Apakah Li Xuan di serikat pekerja? Tidak, hari ini Li Xuan bekerja sebagai asisten di kantor Direktur Liu. Saudara Suyan. Terima kasih banyak. Pagi-pagi sudah merapikan kantor begitu rapi. Tidak perlu sungkan. Guru Liu, kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja. Apakah camilan kemarin masih enak? Tapi mulai sekarang jangan kirimkan apa-apa lagi untuk saya. Dalam pekerjaan, aku akan sebisa mungkin membantumu. Tapi dalam kehidupan pribadi, sebaiknya kita menjaga jarak. Maaf, aku masih ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku pergi dulu. Sok Suci. Oh ya, Paman, bajunya yang kemarin sudah selesai dijahit? Kemeja itu agak formal. Bajunya kalau disetrika akan lebih bagus. Sudah kujahit. Bahkan sudah kucuci bersih. Mau kubantu menyetrikanya? Kalian sedang apa? Pak Liu memintamu ke pabrik untuk bertukar teknologi. Kunasihati kau untuk tidak memiliki fantasi yang tidak realistis tentang hal-hal lain. Kurasa orang yang memiliki harapan yang tidak realistis terhadap orang lain sepertinya adalah kamu. Apakah Direktur Ren tahu bahwa kamu begitu setia? Jangan ancam saya dengan ayah saya. Saya datang ke pabrik ini memang untuk bertukar teknologi. Tapi saya ingin berdiskusi lebih mendalam. Tapi saya tidak mendukung teknologi ini. Apakah kamu mencari mati? Apakah manajer Ren berniat melawan saya? Saya sudah memikirkan segala cara kalian. Manajer Ren, jangan lupa nanti saya akan memberikan presentasi di seminar teknis. Jika wajah saya rusak, sepertinya Anda, manajer Ren, akan sulit memberikan penjelasan. Zhong Yuan benar. Nanti di seminar ada pemimpin dari kota yang akan hadir. Kita tidak boleh membuat pabrik pakaian kehilangan muka. HMPH. Bagian atas tidak boleh rusak. Sekarang kau bisa seenaknya, ya? Benar-benar membuatku kesal. Baru sebentar tidak mengawasimu. Kau sudah membuat masalah denganku. Kau sudah kecanduan dilayani, ya? Masih mau hidup seperti apa lagi? Mengurusku? Terserah. Hidupmu saja tidak bisa diurus sendiri. Zhuang Yuan, kau akan membawaku kemana? Kau terlalu gegabah. Sepanjang perjalanan banyak orang yang memperhatikan. Pasti akan bergosip. Kenapa dia takut kau belum melepas pakaianmu? Dia tidak melepas pakaiannya. Dia hanya mengenakan pakaian. Pakaiannya robek ketika dia datang ke rumahku tadi malam. Apa? Dia juga pergi ke rumahmu? Pakaiannya sampai robek? Dia tidak datang ke rumahku. Aku tidak mengizinkannya masuk. Aku juga tidak tahu bagaimana baju itu bisa sobek. Aku hanya menjahitnya sedikit saja. Kamu masih berpegangan tangan? Tidak bisa menjahit bajunya lagi. Menjahit bagian mana? Manset. Mau kemana kamu? Mau merobeknya? Jangan impulsif dong. Lain kali kalau bajumu sobek, aku juga akan menjahitnya untukmu, ya? Ya? Daripada menjahit bajuku, aku malah ingin melihatmu melambaikan bajuku. Bajuku tidak akan rusak, silakan coba saja. Si Song Yuan, kau bajingan. Manajer Ren, ternyata Anda di sini. Direktur pabrik memanggil Anda. Direktur Ren sedang menerima tamu dari pemerintah kota. Silakan menemani beliau. Saya mengerti. Tunggu aku pulang kerja. Belum waktunya kau pergi. Direktur Li, apa masih ada keperluan lain? Aku benar-benar tidak mengerti apa kelebihanmu.
Dari segi penampilan, kau tidak menarik. Dari segi kemampuan, kau tidak cakap. Dari segi keluarga, kau tidak punya latar belakang keluarga yang baik. Hanya seorang guru Liu. Hanya seorang manajer Ren. Tapi setiap hari berputar di sekitarmu. Kau pakai trik apa yang memalukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau tidak perlu mempermalukanku. Tidak melakukan apa-apa, hah? Kalau begitu, aku beri kau pekerjaan. Bantu aku hancurkan ini. Dan juga, tumpukan dokumen kadaluarsa di lantai kantorku itu, hancurkan semuanya. Pabrik garmen tidak boleh ada api terbuka. Bukankah tanganmu cukup lincah? Kalau begitu, sobekkan satu persatu untukku dengan tanganmu. Tidak habis. Jangan memesan. Sudah mengerti? Sudah tahu. Li Shuyan, anak baikmu telah berakhir. Nanti dia akan membawa ayahmu pergi dari pabrik pakaian. Untuk kegiatan pemeriksaan gratis. Segera daftarkan diri. Shuyan, ayo daftarkan diri. Tidak usah, terima kasih. Apakah kamu melihat Li Shuyan? Tidak. Aku sudah menunggumu cukup lama. Aku kira kamu sudah pulang. Maaf ya. Aku nggak sengaja ngajak kamu ketemu. Tiba-tiba saja. Pekerjaannya belum selesai. Berapa banyak? Aku bantu kerjakan. Ini semua adalah dokumen kontrak masa lalu. Seperti bagian penting ini dan informasi angka. Hitung saja. Eh. Eh. Tidur sebentar. Tidak bisa, aku harus bekerja. Tidak mau bekerja. Kalau tidak bekerja, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang untuk menghidupi dirimu sendiri? Kau rawat aku, ya? Anjing besar sepertimu, aku tidak mampu merawatnya. Aku ini anjing kampung asli Cina. Beri aku makanan, aku bisa menghidupi keluarga dan menjaga rumah, melindungimu seumur hidup. Kalau begitu aku harus lebih giat mencari uang untuk memelihara anjing. Nanti kita pulang dulu, ganti baju. Berhenti. Jelaskan dulu. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu jelaskan? Kamu sedang infus, ceritakanlah. Kamu yang masih muda, belum menikah dan lajang, kok malah belajar pulang larut malam? Saya lembur tadi. Karena terlalu mengantuk, jadi tidur di pabrik saja. Lembur? Kamu lembur sendiri atau bersama siapa? Akhirnya hari ini. Baiklah, Li Shuyan. Kupikir kau tidak punya banyak kemampuan. Tapi nyali kamu cukup besar ya. Di usia semuda ini kau sudah belajar untuk tidak pulang malam dengan laki-laki lain. Kupikir kau memang sedang gatal-gatal. Harusnya aku memukulmu, tapi tidak tepat. Siapa kita satu sama lain? Astaga, bukankah kau bilang aku ibumu? Lagi pula kau memang selalu memarahiku seperti itu dulu. Hari ini aku balas dendam. Cih. Siapa yang berani sekali? Hah? Siapa yang pantas dipukul? Ibu, aku berdiri. Aku salah, aku berani sekali. Kau, aku salah. Maaf, ibu, aku berdiri. Apa perlu aku ingatkan kamu? Kamu datang untuk apa? Untuk menjadi mata-matamu, dong. Aku ini kepala intelijen desa, loh. Informasinya? Berdasarkan pengamatanku beberapa hari ini. Tidakkah kamu merasa orang bernama Liu itu agak aneh? Lihatlah. Orang ini sejak hari pertama datang ke pabrik kita langsung naksir Yanzi. Malam harinya langsung datang ke rumah untuk menunjukkan eksistensinya. Kau tidak merasa itu terlalu cepat dan tidak wajar? Aku tahu dia bukan orang baik. Kau juga berpikir begitu, kan? Tapi aku bilang, kau seorang general manager. Memecatnya dengan alasan apapun seharusnya bukan masalah besar. Kau kira aku tidak mau? Dia ayahku, dia sudah bangun. Aku sementara tidak bisa bergerak.
Karena kau tidak bisa bergerak, maka sepertinya hanya aku yang bisa bertindak. Silakan saja. Di lantai bawah ada dokter yang memberikan pengobatan gratis untuk menjamin keselamatanmu. Pengobatan gratis loh. Dengan ini, kita bisa menyelesaikan masalahnya dari akarnya. Pria itu. Pergi. Mau kemana kamu? Cek kesehatan. Dokter, selamat pagi. Direktur pabrik meminta Bapak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di kantornya. Baiklah, sebentar. Direktur pabrik tidak ingin orang lain tahu bahwa dia menjalani pemeriksaan kesehatan. Sepertinya dia punya masalah di bagian itu. Jadi saya sarankan Anda sebaiknya jangan memakai jas dokter. Nama pasien selanjutnya siapa? Liu Wenming. Baiklah, letakkan tanganmu di sini, rileks. Ada apa, dokter? Wajahmu terlihat sangat galak. Untung kau beruntung. Bodohnya sampai aku. Jangan lihat aku sebagai dokter saja. Aku juga ahli ilmu peruntungan. Tunggu sebentar. Ada apa sebenarnya denganku? Penampilanmu ini. Napasmu lemah dan melayang. Kasus berat tidak bisa ditangani. Fenomena ini hanya bisa dijelaskan dengan satu cara. Penjelasan apa itu, dokter? Dua kata, ginjal lemah. Tidak mungkin, ginjal saya sehat-sehat saja. Kamu dokter? Saya dokter. Sudah saya bilang, tapi kamu tidak percaya. Jangan tunggu beberapa hari lagi, adik kecil, baru mati sistemnya. Nanti masih harus pergi ke rumah sakit ke bagian pria. Ayo, pasien berikutnya. Jangan, dokter, dokter. Percaya nggak kalau saya tanya? Apakah belakangan ini kamu mengalami pukulan berat? Bagaimana kamu tahu? Lihat saja apa yang kukatakan. Lagi pula, akhir-akhir ini kau dekat sekali dengan seorang wanita, bukan? Ya, tapi aku belum sempat mengambil tindakan. Apa kataku? Dia menguras energimu. Menguras energiku? Wanita itu tidak sederhana. Dia bisa menyerap seluruh energi vital dan energi maskulinmu. Selain itu, dia tidak hanya menghisap energi vitalmu, tapi juga bisa membawakanmu aura pembunuh. Sebuah aura yang bertentangan denganmu. Kamu bilang, apakah itu ada? Benar, ada dokter. Lalu, kamu bilang apa yang harus saya makan? Penyakitmu ini. Obat sudah tidak ada gunanya. Tapi, anak muda, jangan putus asa. Penyakit ini akarnya bukan terletak pada tubuhmu, melainkan pada faktor luar. Lalu, apa yang harus dilakukan? Puasa. Puasa berapa lama? Selama wanita ini ada di sekitarmu. Kamu harus terus berpuasa, karena dia bisa menyerap energi vitalmu. Jadi, untuk menyembuhkan penyakit ini, harus menutup saluran yang menyerap energi vitalmu. Lebih baik selamanya tidak bertemu lagi, tetapi aku masih berencana untuk menikahinya. Apakah masih bisa menikahinya? Menikahlah. Menikahlah dengan seseorang yang pendiam. Semoga tahun depan aku masih bisa bertemu denganmu. Pulanglah dan pikirkan baik-baik. Ternyata wanita ini tidak sesederhana itu. Tadinya aku ingin memanfaatkan dan meninggalkannya, lalu menendangnya. Sekarang sepertinya tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan sisa hidupku hancur hanya karena seorang wanita desa. Aku harus segera bertindak. Direktur Liu, semuanya sesuai rencana. Kita harus bergegas. Ini adalah sertifikat paten yang paling diprioritaskan oleh kepala pabrik hari ini. Anda yang mengurusnya sendiri. Dengan ini kita bisa mempertahankan posisi teratas di industri pakaian. Apapun yang kita lakukan, kita harus menjadi yang terbaik. Dorong dia sampai ke titik terjepit, agar dia selamanya tidak bisa bangkit. Siapa di antara kalian yang bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal? Mengapa sertifikat paten perusahaan tidak bisa ditemukan? Jangan biarkan saya kehilangan muka di depan klien yang begitu penting. Apakah sudah mencari di semua tempat yang tepat? Tentu saja, di database. Juga di kantor Guru Liu. Sudah dicari. Tidak ada yang ditemukan. Tapi saya menemukan ini di tempat sampah dokumen yang dihancurkan. Siapa yang melakukan ini? Sebelumnya, yang mengurus pekerjaan penghancuran dokumen adalah pekerja wanita Li Xuyan. Sekarang panggil dia kemari. Li Shuyue membuat masalah. Kamu tahu tidak? Kamu disuruh mengurus dokumen yang kadaluarsa.
Tapi lihatlah kamu. Malah memilih dokumen terbaru dan paling penting. Bahkan sertifikat paten pun berani dihancurkan. Kau ini bodoh polos atau sengaja ingin merusak? Aku tidak pernah melihat sertifikat paten apapun. Buktinya sudah jelas. Ada di atas meja ini. Sampai sejauh mana kau akan terus berkelit? Apakah aku berkelit? Kau lebih tahu dariku. Bukankah semua berkas Yahweh yang kau berikan padaku? Kau berani menuduhku tanpa bukti. Yang bertanggung jawab atas proyek paten adalah Guru Liu. Sertifikat paten juga disimpan di kantornya. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya? Justru kau, sebagai asisten bisnis, yang lebih berpeluang melakukannya. Yang menuduh tanpa bukti adalah kamu. Diam kalian semua. Ayah, Shuiwan benar-benar tidak bersalah. Karena malam itu dia sedang mengurus dokumen. Saya bersama dia. Laki-laki dan perempuan yang tidak terikat. Tidak pulang semalam. Kamu bilang kamu bersama dia? Kamu paham apa yang kamu katakan? Saya tahu, ayah. Aku dan Shuiwan bersama. Brengsek. Nanti akan kuperhitungkan semuanya. Baiklah, aku memberitahumu secara resmi. Kau dipecat dari pabrik. Besok tidak usah datang lagi. Tunggu dulu. Kau seenaknya saja memecatku. Kenapa lagi kau, gadis sialan ini? Aku akan memberitahumu. Pabrik ini adalah milikku. Aku mau memecat siapa saja yang kuinginkan. Anda benar-benar bertindak semena-mena. Semuanya bergantung pada teriakanmu. Di sini, akulah hukumnya. Raja hukum. Pak Direktur, Anda tidak sungguh-sungguh mengira Anda lebih besar dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan? Berdasarkan Undang-Undang Kontrak Kerja Pasal 36, perusahaan tidak boleh secara sembarangan memutuskan kontrak kerja tanpa alasan yang sah, tetapi harus membayar kompensasi. Kalau begitu, sebutkan harganya saja. Berapa yang akan kau bayar untuk memecat kami? Kau mimpi. Aku tidak akan memberimu sepenggal pun. Jika kau benar-benar bersikeras seperti ini, maka kita hanya bisa menggunakan senjata hukum untuk melindungi diri kita dan mengajukan gugatan kepada Bapak. Tapi dengan temperamen Bapak yang seperti ini, sebelumnya pasti sudah memecat banyak orang, kan? Bagaimana kalau saya menghubungi mereka? Kita bentuk kelompok untuk melakukan gugatan kelompok kepada Bapak. Sekalian saya undang beberapa media lokal untuk membuat program wawancara khusus. Bagaimana menurut Anda? Haha. Apakah Anda masih ingin mengancam saya? Percayalah, saya hanya perlu menggerakkan jari dan saya bisa menyembuhkanmu sampai mati. Tentu saya percaya. Anda kan direktur besar di pabrik. Tapi orang kecil seperti kami, jika hilang, ya sudah hilang. Tapi bagi Anda, itu berbeda. Jika masalah ini membesar, sampai ke kota bahkan provinsi, gelar pengusaha teladan Bapak tahun ini bisa gagal didapatkan. Itu bagi pabrik. 10 perusahaan teladan juga tidak akan menjadi giliran kita. Benar, belum lagi berapa banyak pesanan pelanggan yang akan batal. Saya beritahu Anda, jangan kira dengan sedikit uang kalian bisa seenaknya. Kau sudah berurusan denganku, kau sudah bertemu lawan yang tepat. Li Shuiwei dengan sengaja merusak dokumen penting perusahaan. Buktinya sudah jelas. Perusahaan memiliki alasan yang sah untuk memecatnya. Dia memiliki alasan yang sah untuk memecatnya. Kalau kau tidak bicara, aku sampai lupa padamu. Rekaman ini kutaruh di kantor Li Weimin. Di dalamnya sudah terekam seluruh percakapanmu dengan Li Weimin yang berkomplot untuk menjebak Li Shuiwei. Kali ini kau bisa pasrah, kan? Oh, iya. Semua percakapan kita dengan kepala pabrik Ren tadi sudah saya rekam dengan alat perekam ini. Sekarang, pasti sudah ada keputusan siapa yang harus tetap tinggal. Dan siapa yang harus dipecat. Di hati Bapak sudah ada jawabannya. Cangkir kosong. Kita rayakan keberhasilan ibu saya mempertahankan pekerjaannya. Dan orang jahat tidak berhasil. Wei Wei, hari ini aku berterima kasih padamu. Kau benar-benar hebat. Terima kasih banyak. Kita ini kan sudah seperti saudara. Kau adalah ibuku. Tentu saja aku harus melindungimu dengan baik. Membiarkan putriku untuk melindungi. Sepertinya aku sebagai ibu belum cukup kuat. Kamu sekarang belum menjadi ibu, kan? Nanti saja. Saat kau sudah kuat. Tapi, kalau dipikir-pikir, nanti kalau aku sudah besar, kamu adalah pencari nafkah utama keluarga kita untuk susu formula. Aku sudah memutuskan. Demi uang susu formula MU kelak. Mulai hari ini, aku harus menjadi kuat. Maka, untuk ibu yang kuat. Cangkir kosong. Cangkir kosong. Baing, tolong selamatkan aku. Aku baru saja dipecat dari pabrik. Seluruh industri tahu skandal tentangku. Aku tidak bisa bertahan lagi. Apa urusanku jika kau tidak berhasil? Hei, aku menjadi seperti ini semua karena membantumu. Kau menyuruhku melakukan sesuatu, tapi satu pun tidak berhasil. Kau masih berani marah-marah padaku. Kau ini mengkhianatiku, tahu tidak? Jangan sampai kulihat lagi wajahmu.
Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu, pergi. Hei hei, kenapa kau menyuruhku pergi? Hei, Nona Bai. Komandan Ren bertanya kapan kau punya waktu luang untuk bertemu dengan Komandan Ren. Sejak kecil sampai sekarang tidak ada yang tidak bisa kuperoleh. Posisi Nyonya Ren, aku harus mendapatkannya. Perkenalkan kepada kalian. Ini adalah kepala departemen desain yang baru saja dilantik. Dia adalah nona berpakaian putih yang baru saja kembali dari studi di Kanada. Juga tunangan dari Song Yuan. Nona Bai, ini adalah Li Shuing, rekan Anda. Dia juga asisten legendaris Anda. Dia siap untuk Anda perintah. Jangan ragu untuk memerintahnya. Bukankah ini manajer besaran kita? Kenapa tidak kembali ke kantor? Malah berjongkok di sini. Tidak ingin kembali. Ayahku akan menjodohkanku lagi. Dia menunggu di kantor. Apa? Ada lagi satu? Bukannya aku mengataimu. Ren Zongyuan. Ren Zongyuan, sebetulnya masih ada berapa banyak adik perempuan yang baik? Aku hanya ingin satu. Tahu ini juga bukan salahmu. Tapi sekarang kamu apa yang harus saya lakukan jika saya memukul? 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 Kamu bisa menunda hari pertama, tapi tidak bisa menunda hari ke-15. Jika kamu ingin mengacau lagi, ayo. Lagi pula sudah ada pengalaman pertama. Untuk kedua kali, sudah lebih mudah. Tidak mungkin. Aku tidak punya hobi menggantikan orang lain untuk menikah. Apalagi untuk yang pertama kali. Waktu itu aku terpaksa. Tapi papaku masih menyuruhku untuk mengajaknya kencan. Aku masih memikirkan bagaimana cara menolaknya. Kencan? Bro, percayalah padaku. Kencan ini. Kamu harus pergi. Bukan hanya pergi. Kamu juga harus memberinya kencan yang tak terlupakan. Nanti tolong cuci bersih semua baju ini. Besok, aku akan memilih satu baju untuk kencan dengan kakak anyuanku. Kau hanya perlu membawanya di belakangku. Bao Tisui sudah tahu? Sudah. Tujuannya adalah agar kau melihat betapa mesranya kami, baru kau bisa pasrah. Kakak Zhao Wei. Sudah berapa lama kau menungguku? Kenapa kau datang? Dia asisten saya. Jangan pedulikan dia. Kita berdua fokus kencan saja. Berani-beraninya membiarkan ibuku menjadi asistennya? Pantaskah dia? Dia siapa? Saya asisten sekaligus pengawal Tuan Ren Zongyuan. Kau keluar rumah saja membawa asisten? Apa seorang manajer perusahaan tidak boleh? Karena kau seorang asisten. Bagaimana berani kau berbicara denganku dengan nada seperti itu? Belum pernah mendengar tentang layanan dengan senyum? Terkadang senyum itu adalah bentuk kesopanan. Dan terkadang itu adalah peringatan. Kakak juara pertama. Berani sekali kau membentakku di depanku. Sudahlah, jangan bertengkar. Oh iya, kakak juara pertama. Ini sapu tangan yang kubawa untukmu dari luar negeri. Dia adalah sapu tangan bordir dari suku asli setempat. Kamu benar-benar membuat saya malu. Kalau mau menyalahkan, salahkan bau parfummu yang terlalu menyengat. Aromanya seperti bunga liar murah. Siapa yang bisa tahan? Benar-benar orang kampung. Belum pernah mencium parfum merek internasional. Kamu tidak akan bisa menikmatinya. Kau benar. Aku memang tidak beruntung menikmatinya. Lagi pula, aroma seperti ini di rumahku digunakan sebagai pengharum ruangan di toilet. Berani sekali kalian bermesraan di depanku. Kita lihat saja nanti, akan kuberi kalian pelajaran. Li Shuyan, aku haus. Carikan aku air minum. Sudah ketemu? Bahkan hal sekecil ini pun tidak bisa kau lakukan. Kupikir kepalamu hanya berisi tentang menjahit saja. Bukakan untukku. Bukankah kau juga punya tangan? Hal sekecil ini tidak bisa kau lakukan sendiri? Jika kau tidak melakukan sesuatu, bagaimana kau bisa menunjukkan nilaimu yang rendah itu? Kau tidak punya tangan. Aku punya. Dan dia juga punya 2 pasang. Maukah aku mentraktirmu sendiri? Kakak Zongyong. Lihatlah dia. Dia hanya lelah dan haus. Dia malah membentaknya. Kalau lelah, istirahatlah saja. Filmnya sudah mulai. Kita pergi. Pergi. Aku sudah mendengarnya. Kau adalah pekerja perempuan terkuat yang bahkan Paman Ren pun tidak berani memecatnya. Tenang saja, aku tidak akan memecatmu. Tidak akan membiarkanmu tetap di sisiku.
Sampai kau kelelahan. Bajumu sudah kususun. Apakah kau masih ada urusan lain? Tentu saja ada urusan. Besok adalah hari Paman Ren memperkenalkan saya kepada semua orang. Masih banyak hal yang harus saya urus. Kau tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kau ingin menjadi Nyonya Ren? Apakah kau sudah bertanya kepada Tuan Ren? Tentu saja sudah. Dengan kondisiku. Kakak Ayuan hanya ingin memamerkan diri di luar, mencium-cium bunga liar di luar sana. Kalau sudah terlalu banyak menciumnya, dia juga akan bosan. Dia tetap akan tahu bahwa bunga putih di rumah adalah yang terbaik. Oh iya, dengan kesukaanku. Baju ini pun tidak pantas. Nanti aku akan pergi ke gudang pabrik. Beri saya 10 lagi yang baru. Warnanya terlalu mencolok. Bagaimana kalau memilih warna yang lain? Tapi tidak terlalu mencolok. Tapi model-model ini terlalu ketinggalan zaman. Kamu kira saya seperti kamu? Sembarangan pakai baju apa saja. Model-model yang laris di pabrik selama beberapa tahun ada di sini. Kau meremehkanku. Tidak ada cara lain. Pabrik tidak punya. Kalau begitu beli di luar saja. Tidak tahu gedung serba ada? Gedung serba ada akan tutup dalam 1 jam lagi. Waktu di perjalanan tidak cukup. Kalau begitu jahit sendiri saja. Kudengar kau hebat sekali menjahit pakaian untuk pria. Bahkan kau bawa pulang dan menjahitnya semalaman. Li Shui, kau benar-benar mengira aku tidak berani memecatmu? Sekarang aku yang akan memecatmu. Aku berhenti. Bu, kau luar biasa sekali. Kau bahkan memecat bosnya. Hebat apa sih? Sudah menunggu lama sekali. Bahkan kehilangan pekerjaan. Masalah kecil, aku yang biayai kamu. Pertemuan hari ini, utamanya adalah memperkenalkan dengan resmi Kepala Departemen Desain yang baru, Miss Bai Yun. Saya yakin, Departemen Desain dari grup Hongyan. Di bawah pimpinan Kepala Departemen Bai akan menghasilkan lebih banyak ide yang lebih baik. Paling malas dengar pidato dari atasan, benar-benar membosankan. Berikutnya, silakan Bai Wu Dao bicara sedikit. Halo semuanya, saya Bai. Berdasarkan karya semester pertama. Semester kedua nanti, kami akan melakukan beberapa perubahan berdasarkan tren tahun 90-an. Perkenalan diri saja bisa sepanjang ini. Semakin lama semakin mengantuk. Aku tidak kuat lagi. Semoga di bawah kepemimpinan saya, kalian dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Sepertinya asisten wanita ini sepertinya tidak puas dengan pendapat saya tentang pakaian. Kalau begitu, mari kita minta asisten wanita ini untuk menyampaikan pendapatnya tentang pakaian. Saya. Astaga, aku tidak mempersiapkan apapun. Tiba-tiba disuruh bicara. Ini pasti jebakan untuk membuatku malu. Halo semuanya, saya asisten manajer umum, Ren Ruowei. Masalah ini. Seorang asisten yang tidak berguna berani melawan saya. Sekarang dia malu, ya. Saat ini, desain busana wanita terutama menunjukkan 2 karakteristik, keberagaman dan kepribadian. Garis dan potongan juga merupakan 2 poin penting yang dikejar oleh konsumen wanita tahun ini. Oleh karena itu, desain busana wanita, selain mengejar kenyamanan dan kesan santai, juga menunjukkan kepribadian dan mode. Dengan demikian, untuk menunjukkan kepercayaan diri dan vitalitas yang berasal dari wanita. Apakah Anda puas, Menteri Bai? Aku tidak menyangka kau mengerti desain busana. Tentu saja, aku masih bisa melakukan banyak hal lainnya. Desain busana? Itu adalah keahlian lamaku. Pernahkah kau berpikir untuk bekerja di Departemen Desain? Apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa menyuruhku bekerja di bawah Bai? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tapi soal pekerjaan, aku sebenarnya ada satu hal yang ingin kuberundingkan denganmu. Aku ingin mengundurkan diri. Aku ingin pulang membantu Yanzi. Kau juga memecat bosnya. Hanya pekerjaan saja. Di tempat kami, mengganti pekerjaan semudah mengganti celana. Bagaimana kalau kita berdua memulai bisnis? Bisnis apa ya? Lihat nih, aku bisa mendesain pakaian. Kamu bisa menjahit pakaian. Bagaimana kalau kita buka toko pakaian kecil? Toko pakaian. Membuka toko, mungkin aku tidak punya banyak uang. Tapi kita berdua bisa mulai dengan berjualan di pasar. Bagaimana menurutmu? Kurasa bagus.
Sudah hampir siap. Kita bisa mulai. Sebelum resmi dibuka, kita masih punya satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Benarkah? Ikuti aku. Jeng jeng. Wah, kios kecil kami bahkan punya upacara peresmian, loh. Tentu saja. Ini adalah awal baru bagi hidup dan karir ibuku. Kesannya harus maksimum. Kalau begitu, kita gunting pita bersama, ya? Baiklah. Mari kita gunting pita sebagai pertanda keberuntungan. Ayo, ayo, ayo. Para wanita cantik, lihatlah gaun di sampingku ini. Bahan gaun ini lembut dan nyaman di kulit. Selain itu tidak mudah kusut. Potongannya pun membuat terlihat langsing dan jenjang. Dan juga mudah dipadukan serta cocok untuk siapa saja. Tidak hanya cocok untuk semua usia, tetapi juga cocok untuk semua bentuk tubuh. Baik kamu berusia 50 tahun maupun 15 tahun. Asal kau memakainya. Auranya langsung meningkat kelasnya. Semakin lama dipakai, semakin mudah terlihat. Semakin lama dipakai, semakin beraura. Toko kami masih memiliki banyak pakaian cantik lainnya. Ayo semua, silakan masuk dan lihat-lihat. Cepat lihat baju ini, jalan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Cantik, datang lagi lain kali ya. Wei Wei, kamu pandai sekali bicara. Itu sih karena aku setiap hari nonton siaran langsung. Kata-kata seperti itu sudah lama ku hafal. Berapa uang yang kita hasilkan pagi ini? Total 43,5 yuan. Luar biasa. Hebat sekali. Kau benar-benar mengejutkan aku. Aku kira pekerja jahit sudah merupakan pekerjaan yang paling rendah. Tak kusangka kalian masih bisa lebih rendah lagi. Kalian bahkan cuma buka lapak kecil. Pakaian-pakaian ini semua kami jahit dan desain sendiri, satu persatu. Mandiri. Bagaimana bisa disebut rendah? Apa salahnya dengan membuatnya sendiri? Semua cuma barang-barang murahan yang tak berkelas. Benar-benar orangnya sesuai dengan barangnya ya. Hidup ini memang penuh kehancuran. Kodok mengomentari manusia, desainku ini sudah berada di garis depan mode. Ini adalah keindahan dari masa depan. Kau mengerti apa sih? Tapi sebenarnya juga bisa dimengerti. Lagi pula selera Tuhan kan? Kodok bagaimana mungkin bisa menilai baik buruknya? Kau tidak berhak mengkritik selera estetika saya. Pernahkah kau mendengar tentang kompetisi desain busana Huaseng? Itu adalah kompetisi tingkat kelas dunia. Tapi tahun ini saya mewakili grup Hongyu untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Dan saya memenangkan medali emas. Semoga warung kecil kalian ini masih ada. Wah, kompetisi desain itu yang jurinya Ju Yawen, ya? Kamu masih kenal Ju Yawen? Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Bukankah dia dosen pembimbingku di universitas? Aku paling tahu seluk-beluk dosen tua yang aneh itu. Sepertinya aku harus ikut. Aku akan menunjukkan ketajaman elang putihku kelak. Bungkus kedua baju ini untukku. Anggap saja sebagai tambahan penjualanmu. Kalau kamu sampai tidak bisa memotret dengan baik kios pakaian ini saja, maka kamu akan kelaparan. Rasanya sulit ya, hidup dalam kemiskinan. Makan yang enak malam ini. Anggap saja aku yang mentraktir. Berhenti. Jika ada sesuatu, tolong kamu angkat. Aku sudah membayar untuk membeli pakaian ini. Bagaimana aku mengurusnya itu urusanku sendiri. Pakaian compang-camping seperti ini hanya pantas berada di tempat sampah. Uangmu kuberikan kembali padamu. Ambil pakaianmu dan angkatlah. Uangmu yang bau itu, minggir. Bicaramu begitu kasar. Pada akhirnya kau tetap harus menunduk dan mengambil kembali harga dirimu. Jika kepatuhan aku malah membuatmu semakin berani. Jadi aku katakan padamu, mulai hari ini, aku akan menengadah. Tanpa ragu, kita akan bertemu di kompetisi menembak. Aku akan membuatmu tahu apa arti kalah dengan sangat memalukan. Dengan keberanianmu, sepertinya kamu bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang kompetisi. Mimpi kosong. Maka perbesarlah matamu dan lihatlah dengan jelas bagaimana aku melangkah melewati ambang pintu dan menginjakmu. Seminggu ini kita sudah menghasilkan 580 yuan. Hasil yang lumayan ya. Semua karena desainmu yang bagus. Semua karena keahlian menjahitmu yang bagus. Besok kios pakaian kita libur sehari, ya? Kenapa kamu sampai lupa? Besok ulang tahunmu ya? Orang tuaku sudah meninggal sejak lama. Sudah lama sekali tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Dulu di keluargaku, ulang tahunmu ya? Setiap tahun selalu dirayakan dengan meriah. Yang dirayakan oleh orang tuaku. Iya, setiap tahun. Untuk membuatmu senang. Dia itu macam-macam bunga.
Cara apapun dilakukannya, bukan? Bu, besok ibu mau bagaimana? Orang tua juga tidak ada. Lupakan saja. Ruowei. Ruowei. Siapa itu? Maaf. Ren Songyuan, kamu kok bisa datang? Saya datang untuk membeli pakaian. Di sini cuma pakaian wanita. Tidak ada pakaian pria. Kamu datang ke sini buat beli pakaian apa? Tidak bisa hanya datang untuk beli baju untuk ibuku, ya? Lalu, kamu suka yang mana? Aku akan kemas untukmu. Aku belum sempat masuk dan melihatnya. Tidak sesegera itu. Kalian punya baju model baru apa saja? Tolong perkenalkan. Apa kamu tidak bisa melihat sendiri? Begitulah caramu memperlakukan pelanggan? Apakah kau masih ingin berbisnis? Ini desain terbaru kami. Anggap saja ini hadiah untuk Nyonya Ren. Silakan bawa pulang. Baiklah, tolong pilihkan aku sebuah gaun lagi. Gaun itu untuk siapa lagi? Keponakan sepupu dari pihak bibiku. Sebutkan saja berapa banyak kerabat perempuanmu. Kenapa kau melihatku begitu tidak sabar? Kau langsung merusak manekinku sejak awal. Dan terus berdiri di sini, mengganggu bisnisku. Kalau begitu aku akan bekerja untukmu. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Kerja untukku. Baiklah, katakan saja. Mau menyuruhku melakukan apa? Sekarang manekinnya rusak karenamu. Jadi tidak bisa memamerkan bajunya. Bagaimana kalau kau menjadi gantungan baju untuk memamerkannya? Putarlah satu kali. Bagus, tidak buruk. Lihat-lihat. Lihatlah model kita. Sweater merah ini cukup bagus. Ya, cowok ini cukup tampan. Sweater merah. Nanti akan kuberi adikku satu. Cepat. Ayo. Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Memakai baju ini ya. Anda pasti akan menjadi 2 kali lebih cantik. Selamat datang kembali. Terima kasih. Dadah. Ah, lelah sekali. Aku lapar. Aku sudah membantumu menjual baju seharian. Apakah kau tidak harus memberi saya makan? Baiklah, aku akan membelikanmu roti kukus. Segera kembali. Hei, aku sudah membantumu menjual begitu banyak pakaian. Kau hanya mentraktirku roti kukus? Kau terlalu kejam. Lalu kau ingin makan apa? Kalau begitu, pergilah. Di ujung desa ada sebuah restoran kecil. Tolong bawa aku 1 porsi lioness head, bakso daging sapi. Dan juga iga bakar. Dan sup daging kambing. Desanya sangat jauh. Justru karena jauh, kamu bisa menunjukkan kesungguhanmu dalam berterima kasih. Aduh, sudahlah. Cepat pergi saja. Aku benar-benar sangat lapar. Cepatlah. Selamat ulang tahun, sayang. Duduk. Bagaimana kau tahu hari ini ulang tahunku? Aku pacarmu, sayang. Tentu saja aku tahu. Pacar macam apa sih? Kau kan sudah berjanji akan mencari nafkah untukku, Kamerat Li Shuyuan. Kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Yang kumaksud adalah mencari nafkah untuk anjing. Aku. Terima kasih, Zhong Yuan. Ini pertama kalinya seseorang merayakan ulang tahunku. Oh iya, Yanzi. Hadiah ulang tahunnya. Kenapa kau memberi saya jarum pentul? Aku tahu kau ingin menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Ingin membangun karirmu sendiri dengan baik. Jadi, memberikanmu jarum pentul ini adalah bentuk dukungan dariku. Ini adalah dukungan yang bisa kau genggam dan kau lihat. Meskipun bisnis warung kaki 5 itu sulit. Tetapi itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Aku jamin padamu. Nanti, setiap langkahmu ke depan, aku akan selalu menemanimu. Baiklah. Mari kita pasang lilinnya. 1, 2. Yanzi, kau sudah hampir 40 kan? Aku 21. Bercanda, bos.
Kau sudah melihatnya seharian penuh. Ini adalah kantor terakhir kami. Banyak perusahaan butik ingin menyewanya. Saya mau, ayo kita tanda tangani kontraknya sekarang. Baik, nama perusahaannya. Shuiyuan Fashion perusahaan terbatas. Wei Wei, kamu sedang menggambar apa? Desain untuk kontes. Ah, kamu benar-benar akan ikut kompetisi ya? Sudah mendaftar? Ya, aku sudah meminta orang tua untuk mendaftarkan aku. Menyisipkan satu peserta lagi bukanlah hal yang sulit baginya. Tema desain, kembali ke masa depan. Tema kompetisi. PT Shuyan Garment. Ini dia. Ini adalah kunci yang diberikan oleh Presiden dari Shuyan Fashion Limited Liability Company. Presiden, tentu saja, Yan Zong. Presiden, saya tentu saja Yan Zong. Ini siapa punya menara? Cepat keluar. Oh, ini dua gadis kecil yang kemarin ya. Kalian berani datang lagi? Bukankah kalian belum dipukul kemarin? Takut? Ini wilayahku. Berjualan di sini harus mendapat izin dariku, mengerti? Harus bayar uang keamanan, paham? Uang keamanan apa? Kami berjualan dengan jujur. Sudah membayar sewa tempat. Uang keamanan? Uang keamanan? Itu artinya kau sudah membayar uang keamanan. Aku baru bisa melindungimu. Kalau kamu tidak bayar uang perlindungan, tentu saja aku tidak bisa melindungimu, kan? Kamu mau apa? Tapi soal uang perlindungan ini, harus pakai uang tunai. Kalau kamu mau aku main-main sedikit. Kalau aku puas, biayanya bisa dibebaskan. Sialan, kau lagi. Pemula, terakhir kali kau menggagalkan urusanku. Aku sudah pernah menghajarmu sekali. Masih belum kau serap pelajarannya? Belum cukup keras menghajarmu. Terakhir kali kau menggagalkan urusanku. Hari ini kau sendiri yang datang menghampiriku. Aku akan menyelesaikannya untukmu sekaligus. Kali ini perempuan mana? Pasien tidak mengalami cedera pada organ vital, tetapi tetap mengalami pendarahan hebat. Ditambah lagi ada luka benturan di kepala. Jadi masih dalam keadaan koma. Lalu kapan dia akan sadar? Itu sulit dikatakan. Itu tergantung pada kondisi pemulihan dirinya sendiri. Bisa saja sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Terima kasih, dokter. Kedua orang brengsek itu, saya akan menggunakan semua sumber daya untuk menemukannya. Saya pasti tidak akan melepaskan mereka. Baiklah, saya akan tetap di sini menemani dia. Sampai dia terbangun. Tapi kompetisi fisik akan dimulai minggu depan. Apakah kau berniat untuk mundur? Tapi Yanzi. Tenang saja Yanzi, ada aku di sini. Aku akan menjaganya dengan baik. Sampai dia bangun. Dan kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, pergilah. Dua orang bodoh. Bukan suruh kamu bereskan dua wanita itu. Tapi suruh kamu ikut aku. Tanggung jawab besar. Dia selalu menggagalkan niat baikku. Kalau nggak dihukum, aku nggak tahan. Kalau kamu sampai melukainya, aku mau nikah sama siapa? Ini sungguh kebetulan yang aneh. Akhirnya Li Shuyan yang terluka. Balas dendam ini. Barang yang kuinginkan? Azhisian. Cepat pergi. Jika berani mengkhianatiku, kalian tidak akan melihat matahari esok. Mungkin di sini sampai akhir bulan depan. Ah, iya, di sini. Orang tua ini.
Wah, bukankah ini desainer warung pinggir jalan kita? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kompetisi ini melarang berjualan, loh. Tentu saja aku ikut kompetisi. Desainku, meskipun hanya warung pinggir jalan, setiap barangnya pun. Ini juga serangan dimensi rendah untukmu. Sungguh lucu. Dengan kemampuan setengah matang seperti itu, berani datang ke sini dan mempermalukan diri. Hahaha, pertandingan belum dimulai. Siapa yang akan malu? Kita belum tahu. Kamu masih sempat datang untuk ikut pertandingan. Omong-omong, saudara perempuanmu itu masih terbaring di rumah sakit, kan? Ah, kamu belum tahu? Kakakku itu. Setiap hari selalu ada orang yang menemaninya siang dan malam, dari pagi hingga sore. Menjaganya dengan sepenuh hati. Jadi, dia baik-baik saja. Jangan repot-repot. Untuk memanjat pohon besar keluarga Ren. Kakakmu juga telah berusaha keras. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku, kakak Ayuan, menghalangi pisau. Tidak peduli bagaimanapun. Tidak akan bisa masuk ke mata ayah Ren kami. Asalkan dia bisa masuk ke mata Ren Songyuan, itu sudah cukup. Orang lain sih. Tidak penting, tidak usah dibicarakan lagi. Kalau begitu kita akan bertemu di pertandingan. Apakah kamu sudah siap untuk gagal? Saya sih sudah siap untuk melihat kamu gagal. Nanti di lapangan, biar aku ajarkan padamu bagaimana seharusnya bersikap. Istirahat. Kau tidak mengira kakak laki-laki Yawen melirikmu beberapa kali? Gelar juara adalah milikmu, kan? Dilirik beberapa kali oleh juri lebih baik daripada sama sekali tidak dilirik. Dasar orang kampung. Kompetisi sebesar ini, juaranya sudah ditentukan sebelumnya. Kakak laki-laki Yawen sudah memberitahuku sebelumnya. Juara adalah milikku. Aduh, nona bayiku. Kapasitas paru-paru Anda benar-benar besar. Bisa sekali membual. Jika nanti Anda tidak memenangkan hadiah. Mau ditaruh di mana ya? Kau mungkin tidak tahu. Keluarga Ju dan keluarga Ren adalah sahabat karib sejak generasi ke generasi. Kakak Ayu di rumah sudah lama membantu saya menjalin hubungan yang baik. Sudah terlihat kan? Sekarang kakak Ayu sedang berbincang dengan guru Yawen dengan baik. Juara ini, pasti milik saya. Saya sarankan, lebih baik kamu menyerah saja. Kembali saja dan jaga kakakmu yang sedang sakit parah. Bukankah dia masih koma? Hahaha. Pertandingan babak kedua resmi dimulai. Para peserta diminta untuk mempresentasikan karya desain mereka. Model ini adalah model yang paling klasik. Dan tidak akan ketinggalan zaman di masa depan. Selain itu warnanya merah bata. Dan tidak akan salah. Selamat siang semua, saya Ren Wei, peserta kompetisi kali ini. Karya saya, baik dari segi desain maupun pemilihan bahan, mencerminkan keunikan dan visi yang futuristik. Ini adalah inti dari desain saya kali ini. Desain siluet yang ramping, sederhana namun penuh daya tarik. Garisnya mengalir dan penuh kekuatan. Selain itu, saya juga menggunakan potongan asimetris dan ornamen 3 dimensi untuk menampilkan kesan teknologi dan mode. Untuk bahan pakaian, saya menggunakan seluruhnya bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Mode berkelanjutan seharusnya menjadi tren utama di masa depan. Itulah seluruh pemikiran desain saya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah penilaian komprehensif dari ketiga juri, pemenang hadiah emas diraih oleh Ren Wei. Cheers, terima kasih semuanya. Haha mama. Aku menang penghargaan. Ini tidak mungkin. Ini sudah disepakati. Hadiahnya milikku. Nona Bai, karya Anda hambar dan biasa saja. Tanpa daya tarik. Tema kompetisi kali ini, kembali ke masa depan, juga sama sekali tidak tercermin. Kami rasa Anda tidak serius dalam mengikuti kompetisi ini. Jadi, kami tidak bisa memberikan hadiah kepada Anda. Ibu, akhirnya kamu bangun. Selamat ya, kamu. Wei, kamu benar-benar hebat. Desainnya luar biasa. Terima kasih, Mama. Kakak Ayuan pasti ada kesalahpahaman. Bukankah kamu sudah berjanji akan membantuku berbicara dengan juri? Memang benar aku sudah berbicara dengan juri. Ya men, aku harap kamu bisa menilai kompetisi kali ini secara objektif. Gunakan profesionalitasmu untuk memilih karya terbaik. Kupikir kau akan menyuruhku untuk meloloskan Nona Bai sebagai pemenang.
Penghargaan terbaik di dunia desain seharusnya diberikan kepada orang yang paling berbakat. Biarlah para peserta berbicara melalui kemampuan mereka. Zhong Yuan, aku mengagumi kejujuranmu. Tenang saja, aku pasti akan menilai dengan hati-hati. Baik. Ini kartu nama saya. Semoga kita dapat bekerja sama lebih banyak lagi. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan segera menghubungi Anda. Terima kasih atas pertimbangannya. Ini kau yang memaksaku. Cheers! Merayakan keberhasilan perusahaan pakaian wanita yang dalam mendapatkan pesanan besar. Swallow. Jangan minum alkohol lagi. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Dokter bilang aku sudah baik-baik saja. Apakah hari ini menyenangkan? Biar aku minum sedikit saja. Tuan Ren, sepertinya kamu harus mengubah panggilanmu. Sekarang, harusnya memanggilnya Nyonya Yan. Bapak Ren, jaga kesehatan Anda, ya? Baik, Bapak Ren. Saya minum untuk Anda. Kalau begitu, Anda hanya boleh minum sedikit saja. Terlambat? Terima kasih Bapak Ren atas perawatan dan dukungan siang dan malam di rumah sakit. Anda telah bekerja keras. Bapak Ren terlalu baik. Bapak Ren memuji saya terlalu berlebihan. Saya mohon kepada kedua bos besar ini. Kedua direktur. Sekarang bisakah saya, orang kecil ini, bicara? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kontrak sudah ditandatangani. Jadi kita harus mengirimkan barang sesuai jadwal. Tapi jumlah pesanan ini sangat besar. Hanya mengandalkan kalian berdua untuk mengerjakannya secara langsung itu tidak mungkin. Kita akan mencari pabrik garmen untuk menjadi subkontraktor. Serahkan padaku saja. Tolong tanyakan harganya. Terima kasih, Tuan Yuan. Ya. Mimpi. Ayah, selama ini perusahaanmu selalu jelas pembagian tugasnya. Bisnis adalah bisnis. Jika ini adalah kerja sama bisnis yang menguntungkan, apa yang tidak bisa dilakukan? Kamu memintaku untuk bekerja sama dengan dua gadis yang tidak tahu apa-apa itu. Lihat dirimu, hanya segini. Hanya sebuah pesanan kecil, dan kamu harus repot-repot memohon padaku. Pesanan kecil itu hanya langkah pertama. Perusahaan Swallow memiliki potensi besar untuk berkembang. Di masa depan juga akan ada pesanan besar yang masuk. Sekarang membangun kerja sama bisnis akan menguntungkan untuk pendapatan dan perkembangan di masa depan. Tidak ada kerugian. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu selalu membela perusahaan kecil itu? Apakah kamu masih bermimpi untuk bersama Li Shui? Ayah, dia melindungiku dari serangan. Nyawaku adalah pemberiannya. Kalau begitu, berikan dia sejumlah uang untuk membuatnya pergi. Aku tidak mau. Dasar orang brengsek. Bai Ying sudah menceritakan semuanya padaku. Pada kompetisi terakhir, kau keras kepala melindungi kedua wanita itu. Hingga membuat Bai Ying kehilangan muka. Sampai kapan kau akan terus bertindak bodoh? Paman. Aku tidak apa-apa. Yang terpenting Kakak Yuan bisa pulang. Coba kau dengarkan, Bai Ying masih melindungimu sampai sekarang. Bagaimanapun juga, aku adalah direktur utama. Aku juga berhak menentukan perkembangan perusahaan. Kamu kira saya tidak berani melakukannya? Apakah kamu begitu? Saya tahu kamu punya hak itu. Tapi apapun yang kamu katakan, hati saya tidak akan berubah. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin saya bekerja sama dengan Li Shui, saya bisa melakukannya. Tapi kamu juga harus mendengarkan saya. Sudah lama sekali ya kamu tidak pulang. Ibumu menyuruhmu makan malam bersama Bai Ying malam ini. Tidak mau, ya. Hanya dengan satu telepon dariku. Aku akan membuat semua pabrik garmen di seluruh provinsi menolak bekerja sama dengan Li Shui. Bagaimana memilihnya, terserah kamu. Kakak Ayuan, aku sangat senang kamu sudah pulang. Aku tidak peduli dengan kisahmu dengan wanita lain di masa lalu. Kita mulai lagi, ya. Kak Ayuan, kita berdua sudah seperti saudara sejak kecil. Bukankah aku hanya pergi ke luar negeri selama 2 tahun? Kau dulu sangat mencintaiku. Kak Ayuan, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Semoga kau tidak bermaksud lain. Lalu sekarang, aku sedang menyelidiki jejak 2 preman yang melukai Li Sukwon terakhir kali. Kau kenal mereka? Kenapa aku harus kenal mereka? Tapi ku dengar, kedua preman itu sering keluar masuk klub milikmu. Dan bukan hanya sekali. Tempat ini setiap hari banyak orang yang keluar masuk. Bagaimana mungkin aku mengenal semuanya? Kau sebaiknya tidak mengenal mereka. Jika aku menemukan bahwa kau berhubungan dengan kedua preman itu, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kakak Ayuan, kau terlalu menuduh orang lain tanpa bukti. Aku ini setidaknya masih gadis bangsawan. Bagaimana mungkin aku terlibat dengan preman?
Kakak Ayuan. Sebenarnya, aku akan jujur padamu. Kali ini, Paman Ren ingin kita membicarakan tanggal pernikahan. Tapi, karena kau sangat menolaknya, maka, lupakan saja. Hari ini, temani aku makan malam terakhir ini. Besok aku akan memberitahu Paman untuk membatalkan pertunangan. Kakak Ayuan. Aku akan tetap menjadi adik perempuanmu yang baik, kan? Permisi, siapa ya? Ini Renjie. Apakah Ayuan ada di rumah? Ayuan? Dia agak mabuk malam ini. Sedang mandi. Maaf ya, malam ini mungkin akan sedikit sibuk. Tolong jangan menelepon lagi. Tidak baik, Bu. Orang tua mengalami masalah. Aduh, kamu. Apa yang telah kulakukan? Hati-hati. Jangan khawatir. Shuyan. 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 Setiap hari selalu menunjuk-nunjuk seperti pelacur kecil. Tunggu sampai malam ini berlalu. Setelah nasi menjadi bubur. Posisi istri adalah milikku. Mengetuk apa? Sungguh menyebalkan. Saya mau cari Ren Songyuan. Kamu datangnya nggak tepat waktu. Baru selesai berolahraga berat. Sekarang lagi istirahat. Nggak mungkin, saya mau cari Songyuan keluar. Ngomong apapun juga nggak ada gunanya. Malam ini kau akan menjadi budak nafsuku. Aku sudah berusaha keras untuk membunuh kedua wanita itu. Tapi hasilnya, aku bahkan sudah membujuk ayahmu. Tapi pada akhirnya aku tetap tidak mendapatkan hatimu. Tidak apa-apa. Malam ini juga aku akan mendapatkan dirimu. Posisi istriku. Dia sudah jadi milikku. Hei. Surprise, berani beri racun pada ayahku. Aku lihat kamu cukup berani. Hari ini aku akan robek kamu. Buatkan ibuku ayam robek. Bunuh ayahmu, ibumu. Aku tetap nenekmu. Wah, kekuatan tanganmu cukup besar ya. Juruowei. Juruowei, tunggu dulu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shuiwan. Aku panas, tolong bantu. Tolong bantu aku, ya. Aku di sini. Kamu sudah bangun? Ayo makan. Aku juga bisa memasak sendiri, kok. Bisa sedikit, nanti bisa belajar lebih banyak lagi. Baiklah. Enak. Enak, kan? Kamu lupa melepas celemekmu, loh. Yanzi. Saya pasti akan bertanggung jawab padamu. Kamu kemarin hampir kehilangan dirimu sendiri. Tadi malam Bai Yan tidak berhasil. Dia dan ayahku pasti akan melakukan sesuatu yang besar selanjutnya. Lupakan, makan dulu. Cepat, aku ingin kamu memberi makan aku dengan yang enak ini. Ada apa? Bicara pelan-pelan. Tidak baik. Tadi banyak pemasok menelepon untuk membatalkan kerjasama. Apa? Lalu bagaimana?
Paman, tolong bantu saya. Kemarin Li Shuyan datang ke rumah. Hampir saja membawa Zhong Yuan pergi. Terus sepupunya langsung membawanya pergi. Tidak dapat diterima. Bagaimana bisa ada wanita sepertinya yang begitu tak tahu malu? Paman, Anda juga tahu saya seorang diri tidak mungkin bisa melawan kedua wanita itu. Tolong bantu saya. Jika tidak, saya akan diusir. Jangan khawatir. Keduanya belum cukup kuat untuk itu. Selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumah orang lain. Tentu saja itu Paman. Paman, posisi Anda sangat tinggi dan jauh. Dia yang sedang terjebak dalam situasi. Tidak tahu apa-apa. Jadi Paman, Anda pasti harus membantu dia. Hanya ada satu cara. Kalian harus segera menikah. Upacara pernikahannya bisa diadakan di aula. Kapan waktu pengiriman barang kita dalam kontrak? Tanggal 7 bulan depan. Apakah masih ada pabrik besar yang bisa diajak kerjasama? Sudah tidak ada satupun. Baru saja semuanya menolak lewat telepon. Termasuk beberapa pabrik yang sudah menandatangani kontrak sebelumnya, mereka juga menelepon dan mengatakan bahwa mereka pembayaran denda sesuai kontrak harus diselesaikan di akhir tahun. Tanpa sumber barang, kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan bulan depan. Nanti, yang akan membayar denda pelanggaran adalah kita. Jika denda dari pemasok tidak dibayar, kita yang akan hancur. Saya rasa mereka memang sengaja mau menjatuhkan kita. Ini sudah keterlaluan. Pasti ayahku yang mengatur ini di belakang. Dia memang ingin menjegalku. Semoga aku menyerah karena kesulitan. Sepertinya kali ini kepala pabrik Ren akan turun tangan sendiri untuk memaksamu menyerah. Maaf. Semua ini gara-gara aku. Dia bisa bersikap seperti itu pada Yanxi. Tentu saja dia juga bisa bersikap seperti itu padamu. Sebaiknya kau bersiap-siap. Pulanglah malam ini. Aku akan menikah dengan Bai Ying di akhir bulan. Jika kau menurutku, aku bisa melupakan semuanya. Seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Aku tidak akan menikahi Bai Ying. Terlihatnya kau benar-benar bertekad untuk bersama Li Shuyin. HMPH, sekarang mungkin akan sulit ya, Ayah. Shuyan dan kau tidak punya dendam. Mengapa kau memperlakukannya seperti itu? Aku hanya tidak menyukainya. Ternyata dia hanya seorang pekerja. Aku tidak mengindahkannya. Sekarang dia berani mencampuri urusan rumah tangga kita. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Yanxi. Jangan sampai kau menyesal. Karena akan menerima hukuman. Berani melawan saya. Kau ingin memberontak? Ku beritahu kau. Mau tak mau kau harus menerimanya. Suka atau tidak suka kau harus menerimanya. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Memanggilku untuk apa? Tadi malam belum cukup kau tekan aku. Aku mendengar bahwa bengkel kecil kalian baru-baru ini mengalami sedikit krisis ekonomi. Memang ada masalah. Tidak perlu Anda khawatirkan. Kau juga tidak perlu bersikap keras kepala. Aku ini orangnya berhati lembut. Sekarang ini saya ingin menawarkan pekerjaan kepadamu. Jika kau bisa membuatku, klien utama ini, senang. Kalian tidak hanya bisa mendapatkan sedikit uang. Mungkin saja, manajer bahkan bisa memberi pekerjaan pada bengkel kecil kalian. Baiklah, saya ini orangnya. Tidak pernah menolak uang. Jadi, pekerjaan apa yang Bapak maksud? Jadi, kamu bantu aku desain gaun pengantin. 1 set baju pesta. Dan 1 set pakaian tidur seksi. Wanita ini kenapa nggak bisa pergi ya? Bahkan takut pun nggak bisa mengusirnya. Bikin aku jadi gaunnya. Buat nikah sama ayahku. Ini gila banget. Waktuku sangat berharga. Pernikahan segera tiba. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Tindakan Bai Ying tidak bisa dianggap remeh. Jika ingin menghentikan pernikahan, harus mulai dari Bai Ying. Pekerjaan ini adalah kesempatan yang baik. Baik, aku terima. Tapi sekarang aku adalah desainer top yang pernah memenangkan penghargaan emas di kompetisi desain. Jadi, tarifku setidaknya 3 kali lipat lebih tinggi daripada desainer biasa di pasaran. Selain itu, aku punya satu syarat lagi. Sebelum aku mulai bekerja, aku perlu kau bayarkan uang muka 50% terlebih dahulu. Jika kau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ini, aku bisa pergi sekarang juga. Uang bukan masalah. Semua baik-baik saja. Tidak masalah, aku akan memberitahu ibuku setelah aku menemukan solusi. Beritahu dia sekarang. Kau hanya akan menambah masalah. Terakhir kali kau mengatur perjodohanku. Aku tidak menolak. Tapi kali ini aku tidak akan menyetujuinya. Kau masih membahas yang terakhir kali. Terakhir kali orang itu bertindak sembarangan dan membuat janji pernikahan. Kali ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak peduli, aku hanya menyukai Cuyan. Kau ingin membuatku mati karena marah, ya? Baiklah,
Karena kau ingin bersama Li Shuyan, maka keluar dari perusahaan ini. Tinggalkan perusahaan ini. Mulai hari ini, kau bukan lagi direktur utama. Dan kau tidak lagi memiliki hak apapun di perusahaan ini. Hanya dengan menikah dengan Bai Yan kau bisa kembali ke jabatan semula. Kembali ke perusahaan ini. Dan kami akan melihat seberapa jauh kau bisa tanpa dukungan perusahaan ini. Kamu masih bisa bertahan sampai kapan? Kalau mau pergi, pergilah. Kenapa kalian berdua begitu diam hari ini? Ada jalan keluar pasti, kalau sudah sampai di sana. Masalah pemasok pasti ada solusinya. Asalkan kita bertiga bersatu hati. Bekerja keras bersama. Segala kesulitan bisa diatasi. Aku akan menggambar desain dulu. Aku akan menghubungi pemasok. Dua orang ini kenapa aneh sekali? Kakak Ayuan, jangan gegabah, ya. Paman dan Bibi akan sedih. Jangan kira aku lupa apa yang pernah kau lakukan. Aku hanya terlalu mencintaimu sehingga melakukan apa saja. Hanya sedikit tidak terpuji saja. Aku beritahu kau. Kedua preman itu sudah ditangkap di provinsi sebelah kemarin. Besok akan diangkut kembali. Kau lebih baik berdoa agar mereka tidak mengkhianati dirimu. Tidak bisa. Aku akan segera menjadi Nyonya Ren. Mereka semua harus mati untukku. Komandan San, bukankah kita sebelumnya bekerja sama dengan baik? Bagaimana kalau komisi saya ditambah 10%? Tolong bantu saya, ya? Tuan Li, bukannya saya tidak mau membantu Anda. Kekuasaannya memang terlalu besar. Dia adalah pembeli terbesar di seluruh provinsi. Tidak ada pabrik material yang berani menyinggungnya. Lebih baik Anda mencari orang lain saja. Komandan San, Komandan San. Shuiwan. Maaf, semua ini karena aku. Tidak apa-apa. Aku tidak menyesal bersamamu, Zhong Yuan. Tapi menjalankan perusahaan itu sangat sulit. Aku bahkan ragu apakah aku memang pantas untuk ini. Mendirikan perusahaan tidaklah mudah. Grup Hong Yuan sudah sampai sejauh ini. Pemasok tidak stabil. Biaya pendanaan tinggi. Biaya logistik juga tinggi. Dan teknologi produksi juga terkendala. Masalah-masalah yang bisa dibayangkan, mereka semua pernah mengalaminya. Sangat sulit. Tidak ada seorang pun yang terlahir sudah tahu cara menyelesaikan masalah. Saya juga belajar dari ayah saya, melalui banyak pengalaman sampai seperti sekarang. Apakah saya boleh mengajakmu bergabung? Kau ingin mempekerjakan saya? Ya. Lalu bagaimana kau akan membayar saya? Bagaimana kalau dibayar belakangan? Saat ini saya agak kesulitan untuk urusan sopir. Tidak bisa. Saya hanya bisa menerima pembayaran secara langsung. Kalau begitu, bilang saja berapa yang kamu mau. Saya lihat apakah saya punya di dompet. 1. Cukup, kan? 1 per hari. Kamu minta terlalu banyak, ya? Pukulan-pukulan ini untuk akademi. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk jujur. Siapa yang menyuruhmu di belakang? Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan dibunuh olehmu. Jika kukatakan, aku akan dibunuh olehnya. Sama saja. Bunuh saja aku sekarang. Nyawa murahanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Apapun artinya. Selama kamu mau terbuka padaku, aku bisa membantumu mengganti nama dan identitas. Melarikan diri ke luar negeri. Dengan begitu, Bai Yin tidak akan bisa menemukanmu. Kerja yang bagus. Uangnya akan kutransfer ke akunmu. Uangnya akan kutransfer ke akunmu. 很好，我已经按照您说的做了，我能走了吗，任总？我还有最后一个问题，那个刘伟民是不是和白银有关系？
刘卫民是白银派到工厂里打探底细的，公司的利益营收都是他汇报给白银的。追求 Li Xuan juga menuduh dia yang melakukannya. Tujuannya adalah untuk membuatnya menghilangkan rasa lengah sebelum dia kembali. Gayanya cukup bagus. Hanya saja sedikit terlalu halus. Ingin lebih mencolok. Langsung pakai karung goni saja kan lebih mudah. Tidak ada apa-apanya, kau pikir aku seperti dirimu? Janda jalanan. Saya pakai tentu saja tidak sehebat Anda pakai. Lagi pula, hanya orang sepertimu yang seperti sampah besar bisa mengisi karung ini. Jika kamu berani menyindirku lagi, saya akan suruh Li Xuan membuatkan desain kebangkrutan untukmu. Lalu biarkan dia buatkan pakaian itu. Dalam 7 hari, saya harus melihat gaun pengantin saya. Halo, Direktur Li, kepala pabrik. Silakan datang sebentar. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Baiklah. Kurasa sangat bagus. Nona kedua memang pantas disebut putri bangsawan. Sangat mirip dengan suamiku yang juara pertama. Rencana tata letak pernikahan di aula sudah dipilih semuanya? Semua sudah disiapkan. Paman, saat itu Paman cukup datang ke lokasi saja. Baiklah. Ayuan, jangan bicara omong kosong. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kakak An Yuan. Gaun pengantin ini dirancang sendiri oleh Ruowei. Jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, itu akan membuat Ruowei sedih. Kalian sedang membicarakan apa? Yanzi, dengarkan penjelasanku. Apakah kamu masih berniat memarahiku? Kapan kamu akan memberitahuku? Setelah menikah? Kamu penipu. Aku tidak menipumu. Aku benar-benar mencintaimu. Cukup. Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Pergi kau. Pergi. Bahagia. Bu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Untuk beberapa waktu ke depan aku akan tinggal di rumah perusahaan. Tinggal untukmu. Kau tidak boleh pergi. Kau dengarkan aku menjelaskan. Aku tahu kau punya alasanmu sendiri. Aku mengerti. Aku tidak membencimu. Hanya saja sekarang aku tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Aku perlu menyendiri sebentar. Lalu, ayahku sudah menjelaskannya padamu? Kami putus. Aku lelah. Aku tidak ingin lagi terlibat dengannya. Minggir. Haiying, keluargamu ini. Jangan macam-macam. Kenapa kau membelanya? Semua ini perbuatannya. Sudah larut. Kau pulanglah. Tapi bagaimana dengan Yanzi? Dia bahkan sudah tidak pulang. Bagaimana keadaannya sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Shen Songyuan, kau brengsek. Apakah kau sudah memukulnya? Tamparan ini untuk membalas Yanzi. Ku beritahu kau. Wanita murahan. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kakak, dia memukulku sampai sakit. Di lemari ada bermacam-macam obat. Kalau begitu, olesi lukaku. Entah bagaimana keadaanku ibuku sekarang. Aku kira mereka berdua akan segera menikah. Maka aku bisa kembali ke masa lalu. Tidak kusangka mereka malah putus. Semua gara-gara wanita jalang itu, Bai Yin. Sungguh membuatku kesal. Kalau aku menyewa pembunuh.
Kembali ke masa lalu, mungkin aku tidak akan dihukum, ya? Jika sudah tidak mencintainya lagi, lebih baik besok aku jujur meminta maaf kepada ibuku. 让我妈求情认错吧。 Mama, Mama, hai. Tuan Yan. Mungkin, Mama. Mama benar-benar lelah. Aku akan membantumu membereskan ini. Pergi saja, kau lanjutkan saja. Mama, lakukanlah. Mama mengabaikan aku. Ibu, akhirnya kamu memaafkan aku. Aku tahu kamu yang paling lembut, paling cantik, paling baik hati, dan paling pengertian. Siapa bilang aku memaafkanmu? Kamu menyembunyikan hal besar dariku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku sudah memperbaiki kesalahanku kok. Aku akan memberitahumu, tadi malam aku memukul Ren Songyuan. Aku memukulnya beberapa kali. Sudah dipukul 6 kali. Kurang, ham. Lalu kau bilang. Harus dipukul berapa kali lagi? Sekarang aku akan menggantinya untukmu. Sudahlah. Fokus sekarang adalah bagaimana agar perusahaan tetap bertahan. Tanpa perusahaan sebagai sandaran, kita selamanya akan dipandang rendah. Meskipun aku tidak menikah dengan Yin Songyuan, aku juga tidak ingin dipandang rendah oleh Rong Xiang. Apakah kau sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya? Terinspirasi olehmu. Aku sebenarnya punya satu rencana. Tapi harganya sangat besar. Hanya ada keberhasilan. Tidak ada kegagalan. Tidak apa-apa, Bu. Anda tinggal fokus saja. Kalau gagal, kita coba lagi dari awal. Tuan Seng Rong Xiang, saya akan menggugat Anda dan grup Hong Yuan. Haha. Lagi-lagi ini. Mau menuntut ya? Mau menuntut kebagian hukum saya? Silakan, tidak perlu diantar. Surat tuntutan sudah saya tulis. Dan sudah saya serahkan ke pengadilan rakyat. Kalau tidak ada halangan. Beberapa hari lagi kau akan menerima surat panggilan dari pengadilan. Grup Hong Yuan menyuap pemasok utama. Dan secara sengaja menyingkirkan pesaing. Buktinya sudah kumpulkan semuanya. Aku sudah mengajukan gugatan kepadamu atas dasar persaingan bisnis yang tidak adil. Persidangan akan segera dimulai sebelum perhelatan Emperor. Aku meremehkanmu. Tapi tingkat ketidaktahuanmu ini sungguh keterlaluan. Sudah jauh melampaui imajinasiku. Kau melawan kelompok sejarah Hong Yuan. Itu akan membutuhkan pengorbanan ekonomi yang besar, loh. Nak, aku mengingatkanmu. Seluruh proses tuntutan hukum, paling singkat beberapa bulan. Paling lama 1 atau 2 tahun. Setahu aku, perusahaanmu sudah berada di ujung tanduk. Hampir bangkrut. Modal apa yang kau punya untuk melawanku? Tujuan terbesar langkahku ini bukanlah untuk menghidupkan kembali perusahaanku. Satu perusahaan jatuh. Aku masih bisa membangun perusahaan lain. Selama aku, Li Shuyan, tidak menyerah. Pasti akan ada hari keberhasilanku. Perusahaan mati atau tidak penting. Yang penting adalah saya akan membuat Anda dan perusahaan-perusahaan yang Anda selundupkan secara pribadi membayar harga. Saya tahu grup Hong Yuan sangat besar. Satu gugatan mungkin tidak cukup untuk menjatuhkan kalian semua. Tidak akan membunuh kalian. Tapi setidaknya saya bisa membuat kalian kehilangan banyak. Agar kalian merasakannya. Agar kalian tahu bagaimana rasanya digigit oleh saya, Li Chuyan. Selama saya masih hidup, aku sama sekali tidak akan tunduk padamu. Biarkan kau memperlakukanku seenaknya. Jika kau menarik tekanan terhadap perusahaan Shuyuan dan menyumbangkan 1 juta yuan lagi ke lembaga amal anti kemiskinan, aku bisa mempertimbangkan untuk mencabut gugatan. Tapi kau hanya punya waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Pikirkanlah baik-baik. Direktur Ren, kami telah membaca dan menyelidiki dokumen gugatan dengan saksama. Li Shuyan mungkin sudah mendapatkan kesepakatan dari perusahaan lain dan menguasai bukti yang merugikan kita. Tapi selama kita bersikukuh bahwa proses pengumpulan bukti ilegal dan bukti tersebut tidak valid, kita masih memiliki peluang menang yang cukup besar. Namun, saat ini adalah periode penting untuk penilaian perusahaan unggulan nasional. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, untuk berjaga-jaga,
Saya sarankan kau memilih untuk berdamai secara diam-diam. Baik. Kakak Ayuan, lihat sini, apakah dekorasinya tidak cantik sekali? Sangat bagus. Besok kita akan menikah. Aku sangat senang. Ibu, kepala pabrik Ren mengalah. Pemasok kita sudah mulai lembur untuk produksi. Dan mereka juga memberi kita diskon besar. Bagus sekali. Cepat, cepat. Kita akan terlambat. Kau mau membawa aku kemana? Mau kemana? Ada apa denganku? Maukah kau menikah denganku? Bodoh, rencana kita belum matang. Dulu. Ini adalah pernikahan saya. Kau keluar dari sini. Akulah Nyonya Ren. Kakak Ayuan. Ayahmu tidak akan menyetujui dia masuk ke rumah ini. Lalu Paman Ren? Aku ingin mencari Paman Ren. Sudah sampai tahap ini. Memanggil paman manapun sudah tidak berguna. Tapi jika kau memanggilku ayah, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Untuk melepaskanmu. Dalam mimpi saja kau pergi. Ini adalah pernikahanku. Satpam. Tangkap mereka semua. Nona Baiyun. Kami memiliki bukti bahwa kau terlibat dalam pembunuhan atas suruhan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Silakan ikut dengan kami. Kakak, aku tidak bersalah. Tolong selamatkan aku. Kakak, tolong selamatkan aku. Jadi, kaulah anak kami di masa depan. Masih. Puas? Siang bolong masih tidur. Setiap hari hanya tahu main ponsel. Melihatnya sampai tengah malam. Bukankah kamu yang memanjakannya? Siang bolong masih tidur. Setiap hari hanya tahu main ponsel. Melihatnya sampai tengah malam. Semua karena kamu memanjakannya. Aku akhirnya pulang.